Monggo. Ya, mungkin kalau dalam setiap dialog dari wajah-wajah pembicara-pembicara Kristen memang perlu diperkenalkan, karena wajah mereka ada wajah-wajah baru. Kalau dari saudara kita di Muslim, wajah-wajahnya tidak asing bagi publik Kristen maupun Muslim sendiri. Yang pertama kami panggilkan kepada beliau Ustadz Menakim Muhammad Ali. Monggo Ustadz. Saya kira beliau tidak asing bagi publik Kristen maupun publik Islam. Yang kedua kami panggilkan kepada beliau Ustadz Muhammad Masyud. Monggo Ustadz, beliau juga tidak asing sebagai pembicara dari Muslim. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kaum muslim muslimat yang berbahagia, pada pagi ini kami selaku moderator ada satu hal yang mungkin perlu nanti saya sampaikan. Satu, untuk dua pembicara dari Islam sama Kristen, yaitu yang pertama nanti pembicara dari Kristen, yaitu dari Bu Maya. Harapan saya, karena ini membedah tentang keaslian dari Bible itu sendiri, dan saya berharap Bu Maya dapat memberikan sebuah kesaksian di tempat ini. Kesaksiannya ini akan dikemas mengapa Bu Maya bisa meninggalkan iman Islamnya, mengapa Bu Maya bisa meninggalkan Al-Qur'annya dan berpindah menetapkan dengan istiqomah hidup di dalam iman kekristenannya. Dan Bu Maya harus bisa meyakinkan ke publik bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Qur'an. Bible itu adalah asli. Sebab kalau Bible tidak asli, Bu Maya tidak akan pernah mau masuk ke Kristen. Logikanya begitu. Jadi harapan saya untuk pembicara pertama keseimbangannya, saya berharap nanti Bu Maya akan saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan kepada publik, menyaksikan bagaimana Bu Maya bisa pindah ke agama Kristen mulai tahun 2000, bagaimana perjalanan Bu Maya, sehingga Bu Maya pada poinnya meyakinkan pada publik Islam bahwa Bible itu adalah asli, Bible itu adalah lebih benar daripada Al-Quran. Nanti untuk sebuah keseimbangan, karena kemarin sudah ada sebuah kesepakatan yang mungkin tidak diketahui oleh pihak pembicara Islam, saya berharap kepada beliau juga Ustadz Ali, ini khususnya kepada Ustadz Ali, bukan Ustadz Masud, Ustadz Ali, juga untuk awal pembicaraan sebelum nanti masuk section-section selanjutnya, harapan saya kepada Ustadz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen, kenapa Ustadz Ali, karena beliau ini dulu adalah pakar dari Ortodoks Suriah, ya, satu jalan dengan yang namanya Pendeta Bambang Nursena, ya. Jadi harapan saya kepada Ustadz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen, kenapa Ustadz Ali bisa kembali hijrah memilih iman Islam sebagai kekuatan di dalam kehidupan beliau. Ya, otomatis kalau Ustadz Ali meyakini bahwa Islam itu lebih benar, bahasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang hakiki. Al-Quran itu lebih benar daripada Bible itu sendiri. Nah, harapan saya supaya ada sebuah keseimbangan. Ya, ini kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin malam. Jadi harapan saya Ibu Abigail menceritakan latar belakangnya. Demikian pun juga Ustadz Ali pada poin yang pertama juga mencitrakan supaya publik Kristen ini tahu kenapa Ustadz Ali bisa berpindah memilih Islam sebagai iman dan agamanya, ya. Karena apa yang dilakukan oleh beliau ini juga sempat menghebohkan dalam dunia Kristen sendiri. Nah, supaya nanti publik Kristen di sini selama ini kan banyak teka-teki. Jujur aja di Surabaya khususnya tentang keberadaan beliau Ustadz Ali ini menjadi teka-teki besar. Kenapa Ustadz Ali bisa berpindah menjadi Kristen, menjadi Islam? Padahal beliau dahulu adalah satu tim dengan Pak Bambang Nursena, orang yang saya anggap cukup kokoh kuat di dalam akidahnya. Harapan saya begitu. Untuk selanjutnya nanti pembicara yang kedua Pak Manurung, di situ baru nanti ada sebuah pembedahan, penjelasan tentang Quran dan Bible itu sendiri, dan nanti dilanjutkan dengan Ustadz Masud. Nah, jadi untuk awal pertama kami akan memberikan waktu 10 menit dulu. Yang pertama kami akan berikan kepada beliau Ustadz Ali dulu sebagai pembicara di Islam. Jadi ini juga mohon maaf Ustadz Ali, ini titipan dari saudara-saudara di Kristen supaya section pertama kita mencapai kesepakatan, ada pembicara dari Kristen yang mantan dari Islam, ada pembicara Islam yang mantan dari Kristen Ortodoks Suriah. Jadi waktu dan tempat kami berikan Ustadz Ali 10 menit supaya dapat menyampaikan publik, karena dari saudara-saudara kita di Kristen sini ingin tahu kenapa Ustadz Ali berpindah menetapkan hidup di dalam iman dan Islam. Monggo, waktu dan tempat kami berikan.
Maya dulu katanya gitu. Iya. Ini Pak Ali tuh. Gimana permintaannya Pak Ali dulu aja gitu. Oh gitu ya. Ya kalau gitu diminta dengan segala hormat Bu Maya untuk menyampaikan kesaksiannya kepada publik Islam. Kenapa Bu Maya bisa menetapkan hidup bersama Yesus? Kenapa Bu Maya bisa memilih Kristen? Kenapa Bu Maya meyakini bahwa Bible itu asli? Kalau tidak asli, Bu Maya tidak akan bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bu Maya. Monggo Bu Maya, waktu dan tempat kami berikan 10 menit mulai dari sekarang. Tapi Pak, menurut saya, kan Pak moderator sudah memberi waktu kepada Pak. Iya dong. Ya, saya mohon Ustadz, karena permintaan gitu, monggo Ustadz Ali aja dulu ya, silakan. Monggo Ustadz. Jadi tolong nanti titipan dari kalangan pendeta kepada saudara-saudara Kristen, kepada Bapak Ustadz Menakim Ali, supaya hari ini sekaligus direkam. Nah, dari rekam ini tolong disampaikan kepada publik Kristen, ke gereja-gereja, supaya tahu kenapa Ustadz Menakim Ali ini memilih Islam sebagai iman dan agamanya. Nah, jadi supaya tidak menjadi teka-teki yang selama ini terselubung. Terima kasih. Monggo Ustadz Ali, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum lakum. Shalom alaikum. Berkhot Hashmayim alainu bikal yom. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang saya akan sampaikan ini bukanlah sebuah kesaksian atau testimoni, tetapi saya akan mencoba untuk membahas dari kedua sisi kitab suci sebagai sebuah bentuk perbandingan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kitab suci yang kita kenal di kalangan muslim mengenal kitab suci Torah atau Taurat, yang kedua mengenal kitab suci Zabur, yang ketiga mengenal kitab suci Injil, dan yang terakhir mengenal kitab suci Al-Quran. Nama keempat kitab suci itu disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi nama kitab suci yang saya sebutkan tadi semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara dalam kitab Bible itu disebutkan istilah Taurat. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah Taurat atau Torah dalam bahasa Ibrani. Kemudian dikenal juga istilah Mizmor. Yang muslim tidak begitu akrab dengan istilah Mizmor. Tapi Mizmor itu nama lain dari Zabur. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Psalms. Kemudian yang ketiga juga dikenal istilah Evangelion. Atau dalam bahasa Injil, dalam bahasa Koptik itu menyebutnya Injil. Yang dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan istilah Injil. Sementara istilah Al-Quran memang tidak disebutkan dalam Bible. Ini yang harus kita pahami semua. Nah, apakah yang paling penting untuk kita ketahui bersama mengenai kitab suci ini? Ini sungguh menarik kalau kita mau belajar secara serius. Yang saya tahu, Islam itu ada berbagai wajah. Ada berbagai kelompok madhab. Ada firqah, bahkan firqah yang sesat pun ada dalam Islam. Tetapi kalau kita buka data sejarah, mereka merujuk pada kitab suci Al-Quran. Dan mereka semua sepakat bahwa wahyu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Semua madhab Islam, sekalipun yang sesat, menyatakan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kita tahulah kelompok yang sesat, kita tahu, tapi mereka sepakat bahwa Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa-bahasa lain, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Ibrani, atau bahasa lain, itu hanya terjemahan Al-Quran. Sementara kalau dalam Kristen, dalam agama Kristen juga ada kelompok-kelompok, ada madhab, ada firqah, ada sekte-sekte. Sekte-sekte ini, misalnya saya ambil contoh,
Kristen Ortodoks, Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria, Ortodoks Armenia, Ortodoks Koptik, Ortodoks Ethiopia, bahkan Katolik dan Protestan sepakat bahwa Perjanjian Baru atau New Testament itu aslinya dituliskan dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani. Mereka sepakat bahwa aslinya ditulis dalam bahasa Greek, Yunani. Sementara dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ibrani, maupun dalam bahasa Armenia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis itu hanya terjemahan. Sedangkan ada satu kelompok Ortodoks Assyria menyatakan bahwa teks Perjanjian Baru itu ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Suryani, atau dalam bahasa Inggris menyebutnya Arami. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa terjemahan. Jadi bukan bahasa wahyu, tapi bahasa terjemahan. Yang bahasa wahyu, bahasa aslinya adalah bahasa Suryani. Ada satu kelompok firqah lain yang disebut sebagai Judeo-Christianity, kelompok kekristenan Yahudi. Mereka menyatakan bahwa teks aslinya Perjanjian Baru itu adalah dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang bahasa Greek atau Yunani maupun bahasa Suryani itu hanya terjemahan. Jadi dalam konteks ini dunia kekristenan mulai berpikir ulang, sebetulnya bahasa asli dari Perjanjian Baru aslinya itu dalam bahasa apa? Menurut kelompok A, aslinya dalam bahasa Yunani. Menurut kelompok B, aslinya dalam bahasa Suryani. Menurut kelompok C, aslinya dalam bahasa Ibrani. Ini problem yang harus dipelajari secara serius dalam masalah bahasa asli teks Perjanjian Baru. Poin yang kedua mengenai kanon. Kanon itu kalau bahasa sederhananya sama dengan ukuran. Ini wahyu atau bukan. Itu yang disebut kanon. Jadi kanon bukan konun, beda. Konun itu hukum. Tapi ini kanon, canonization, kanon. Standar. Wahyu dan bukan. Yang saya tahu dalam dunia Kristen, kebetulan saya bawa di sini. Ini saya bawa Bible, the Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible ini dipakai oleh semua komunitas Kristen Ortodoks, baik Ortodoks Yunani maupun Ortodoks Syria, Assyria, Armenia. Saya ambil contoh saja. Dalam Bible ini, kitab Mazmur. Mazmur menurut Ortodoks atau Kristen Ortodoks itu pasal 1 sampai pasal 151. Jadi ada sampai pasal 151. Ini yang Mazmur. Kitab Mazmur ada sampai pasal 151. Sedangkan di dalam Bible ini yang saya pegang ada pengakuan kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 sebagai wahyu di sini. Sedangkan yang saya bawa ini adalah Catholic Bible. Ini Bible menurut komunitas orang Katolik. Menurut Katolik, kitab Mazmur itu pasal 1 sampai 150. Sedangkan yang 151 tidak dianggap wahyu. Jadi tidak masuk di sini. Itu baru pasal. Sementara kitab Makabe 1, Makabe 2 diakui sebagai wahyu, sedangkan Makabe 3, Makabe 4 tidak diakui sebagai wahyu. Ortodok mengakuinya sebagai wahyu. Makabe 3, Makabe 4. Ada satu lagi yang mungkin kita semua akrab dengan Bible yang kita punya, itu yang disebut Bible Komunitas Kristen Protestan. Itu ada Mazmur tapi 150 saja, yang 151 tidak diakui sebagai wahyu. Sedangkan dalam Protestan, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 bukan dianggap wahyu semua. Waktu kurang 2 menit, itu Ustaz. Perbedaannya. Kalau di Islam, itu yang saya tahu kitab sucinya semua sama, tafsirnya yang bisa beda. Tafsirnya, tapi standar Qurannya sama. Poin yang ketiga, dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, bahkan tidak ada yang disebut aparatus kritikus, bacaan yang diperselisihkan, itu di bagian bawah. Kalau di dalam Bible itu disebutkan aparatus kritikus, ini bacaan yang betul yang mana, itu harus dipelajari oleh para ahli biblikal. 3 hal ini yang membedakan antara kitab Quran dengan Bible, dan kita harus akui itu, kita harus pelajari semua. Waktu kurang supaya 1 jelas. menit. Saya pengantar itu saja, nanti mungkin dalam forum tanya jawab karena saya dibatasi oleh waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, kita buat aplaus buat Ustadz Ali. Ya.
Satu hal Ustaz Ali yang mungkin ingin saya tanyakan supaya nanti publik Kristen tahu, karena ini sebuah titipan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi itu mengarah, kalau kita mau garis bawahi, Ustadz Ali mencoba menganalisa bahwa apa yang menjadi keyakinan umat Kristen, Bible yang diyakini oleh banyaknya aliran dari Kristen itu semua adalah rancu, begitu Ustadz ya. Nah, kalau itu disebut sebuah rancu, apakah kerancuan itulah yang membuat keputusan Ustadz Ali berpindah dalam arti kembali menjadi Muslim, supaya nanti karena ini sebuah titipan. Nah, titipan ini harus juga dijawab oleh Ustadz Ali dengan legowo supaya umat Kristen khususnya yang di Surabaya ini tahu, karena selama ini menjadi teka-teki kenapa sesosok Ustadz Ali yang dahulu digadang-gadang menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan yang kokoh, tapi harus berpindah. Sedikit aja Ustadz, apakah dengan yang disampaikan Ustadz tadi karena kerancuan itu yang membuat Ustadz Ali berpindah? Oh enggak Ustadz, sedikit aja. Saya sebetulnya tidak mau testimoni. Iya, bukan testimoni, minimal ini sebuah titipan. Tapi ya. kalau saya harus dipaksa untuk bersaksi, memberikan testimoni, saya hanya memberikan gambaran saja tadi. Quran menurut Muslim itu bacaannya ya itu saja, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran itu. Tapi bisa jadi antara kelompok Muslim tafsirnya yang beda. Tapi tafsir itu bukan wahyu. Tafsir itu adalah pemahaman terhadap teks Quran, bisa beda. Tapi teksnya sama, mereka sepakat begitu. Mau Ahmadiyah pun yang kita anggap sesat itu pun tafsirnya yang kita anggap, tapi Qurannya yang sama yang kita punya. Nah, kalau di Kristen bukan masalah tafsir yang saya tahu, tapi memang betul-betul kitab sucinya tak sama. Kitab sucinya tak sama, bukan tafsirnya. Ini yang di sini Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 dianggap wahyu oleh Ortodoks. Yang saya Kristen Ortodoks. Ini dianggap wahyu, tapi hanya di Katolik hanya Makabe 1 dan Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 ditolak sebagai wahyu, tak boleh masuk sebagai kanon kitab Katolik. Sedangkan yang Protestan, Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 semuanya ditolak. Itu bukan wahyu. Jadi ukuran wahyu dan bukan wahyu itu harus dikaji ulang. Kalau begitu standarnya bagaimana? Mungkin kita bisa tanyakan bagaimana cara penentuan ini wahyu dan bukan. Kalau di Islam mungkin sudah jelas semua, ya. Ada standarnya. Jadi Ustadz merasa bahwasanya dengan banyaknya kitab-kitab itu digarisbawahi bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, Alkitab itu bukan wahyu dari Tuhan, begitu. Kalau firman Tuhan dalam pengertian harus satu version, saya kira benar. Karena agama Kristen apapun madhabnya, mau Katolik, mau Ortodok, mau Protestan, kan mereka merujuk pada Bible. Kalau Bible itu harus satu version. Harus satu version. Sebagaimana Muslim seharusnya apapun madhabnya, mau Ahmadiyah, mau apapun, dia merujuk pada Quran. Dan itu pun satu version, seharusnya begitu. Tapi fakta yang saya tahu, Bible itu bukan satu version, tapi ada version Katolik, version Ortodok, version Protestan. Ya, oke. Jadi supaya publik Kristen bisa menggarisbawahi kenapa Ustadz Ali yang dulu mantan dari Kristen Ortodok bisa berpindah ke Islam, saya pikir kita bisa mencerna dengan profesional, dengan dewasa kenapa beliau bisa berpindah. Dan saya juga minta tolong pembicara Kristen khususnya dari Bapak Manurung dapat mencatat apa yang menjadi pernyataan beliau barusan tadi itu. Saya yakin ini nanti akan ada sebuah sanggahan. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Ibu Maya Abigail. Akan saya berikan waktu 10 menit juga untuk menyampaikan kepada publik, khususnya kepada publik Islam, kenapa Bu Maya bisa berpindah dari Kristen, dari Islam menjadi orang Kristen. Nah, supaya publik Islam ini tahu kenapa orang ini bisa berpindah menjadi orang Kristen. Nah, setidak-tidaknya Bu Maya punya sebuah argumentasi, dan argumentasi itu akan mengarah meyakini bahwa Bible yang Bu Maya imani itu adalah benar dan hakiki. Monggo Bu Maya, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya sampaikan, sebelum saya bersaksi, saya mau koreksi dulu bahwa itu pendeta, saya bukan pendeta. Ya, tolong panitia itu jangan nanti beredar di YouTube. Nih pendeta Maya Abigail, saya tidak mau ada itu, ya. Terima kasih. Terus yang kedua, sepertinya ada miscommunication ya, misinformation tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Informasi yang saya terima pertama kali ketika saya di Jakarta adalah saya itu bersaksi, ya. Kenapa? Saya bukan seorang pendeta, saya hanya seorang Kristen biasa, saya orang awam, ya. Saya hanya jemaat Kristen biasa. Saya mau jujur nih di hadapan Bapak Ibu, supaya nanti, wah itu pendeta apa tuh, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya jujur di sini bahwa saya hanya seorang Kristen biasa, saya orang awam. Saya mau kesini karena diminta bersaksi. Jadi sepertinya di sini ada miscommunication. Ya, baik, karena tadi adalah bersaksi. Ketika saya kelas di MTSN ya, di Sanawiyah,
itu gurunya mengajar begini, guru Islam tentunya, mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Isa, ya, tetapi Yudas Iskariot yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Sementara Isa itu adalah diselamatkan ke surga oleh Tuhan. Nah, sebagai siswa yang awam saat itu, ya saya dengar begitu aja, dan saya kira semua orang Islam pasti meyakininya seperti itu ya. Tapi ketika saya di kemudian hari, saya menemukan sebuah Alkitab kecil gitu, namanya Kitab Matius. Saya buka-buka, saya tidak baca, saya cuma buka-buka. Saya menemukan sebuah judul yang berkata, Yesus itu disalib, dia mati, dan dia bangkit, dia hidup. Terus terang buat saya ini, terus terang saat itu seperti bom ya. Saya kaget sekali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dulu guru saya mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Tetapi ini Alkitab mengatakan Yesus yang disalib. Nah, itu membuat saya terus mencari. Keterkejutan saya yang kedua adalah ketika suatu malam saya sedang mau tidur, saya di kamar, di luar kamar saya itu adalah ruang makan. Ruang makannya itu luas. Tapi keluarga suami saya itu orang Batak ya, jadi orang Batak itu kalau udah kumpul ngobrolnya rame lama gitu. Nah, saat itu mereka sedang membicarakan tentang kekristenan. Kebetulan mereka sedang lagi pada hangat-hangatnya, sedang baru-baru bertobat, baru lahir baru mereka. Nah, ada satu perkataan yang membuat saya sangat terkejut, yaitu salah seorang mengatakan bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Saya kira kita semua, terutama kaum muslim ya, sering itu mendengar di masjid-masjid, di musola, para pengkhotbah, para imam mengatakan bahwa musuh utama orang Islam itu setan. Lalu saya berpikir, kenapa ini dua agama menyatakan hal yang sama? Mana yang benar? Tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang satu pasti benar, yang satu salah. Mana yang salah dan mana yang benar? Itu benar-benar membuat saya bingung. Malam itu saya benar-benar bingung, galau, kata anak-anak sekarang. Karena itu saya berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan, malam ini saya bingung sekali dengan pernyataan salah satu orang yang ada di luar itu. Mana Tuhan yang benar? Kristen atau Islam? Mengapa Islam mengatakan musuh utama Islam itu adalah setan? Tapi malam ini saya mendengar orang Kristen mengatakan musuh utama orang Kristen itu bukan manusia. Maaf, tadi saya salah ya. Musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu membuat saya bingung kenapa dua ini berbeda. Maka itu saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan tahu hati saya bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Isa dan Yakub. Itulah Tuhan yang saya sembah. Saya katakan ini kenapa? Untuk apa? Saya ingin konfirmasi kepada Tuhan bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Saya mau Tuhan tahu hati saya bahwa saya hanya menyembah Tuhan alam semesta ini. Itu adalah doa saya yang jujur kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya saat itu saya sedang bingung ya dengan kehidupan kekristenan. Saya kepengen sekali bertanya kepada orang Kristen, tetapi suami saya yang Kristen, banyak orang yang mengatakan, kamu jadi Kristen karena ikut suami ya? No, sama sekali tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Dari kecil saya sebagai Muslim sudah terbiasa melafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu. Lalu di ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu buat saya sangat sulit untuk menerima, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar-benar surat Quran Al-Ikhlas ini menjadi penghalang, menjadi tantangan terbesar buat saya. Tidak mungkin. Bagaimana? Satu sisi ini dalam Kristen itu katanya ada Bapa, ada Anak, tapi di Kristen, tapi di Islam Tuhan itu satu. Dia tidak beranak dan tidak beranakan. Ketika saya suatu hari mencoba bertanya kepada orang Kristen, saya malah nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasanya orang Kristen itu, saya nggak ngerti sama sekali. Kata-kata Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang beliau sampaikan ke saya itu benar-benar saya nggak mudeng, nggak ngerti sama sekali. Mungkin karena nggak terbiasa ya. Saya SD SMP itu hidup dalam dunia Muslim. Ketika saya SD, saya dikirim oleh ibu saya ke rumah nenek. Karena di keluarga orang tua saya itu tidak ada sekolah Islam, tidak ada madrasah, tidak ada sanawiyah. Sementara kalau di rumah nenek itu banyak sekali. Mayoritas anak-anak di sana itu adalah sekolah madrasah, sanawiyah dan aliyah, itu udah pasti mayoritas. Disitulah saya belajar, disitulah saya bergaul sampai SMP. Bahkan SMA itu sebetulnya saya sudah diterima di aliyah, tapi nggak tahu kenapa dari pihak ayah itu saya dikirim ke Malang. Sudah, kamu sekolah di Malang aja.
jangan di Banyuwangi terus. Saya lahir di Banyuwangi, Bapak Ibu. Nah, di Malang itulah saya mulai mengenal kehidupan yang plural. Terus mau kembali ke tadi, lalu bagaimana saya percaya kepada Yesus? Nah, sejak dua pernyataan tadi itu, bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Pertama, yang kedua adalah ini ternyata Yesus yang disalib. Itu membuat akhirnya saya mencari, saya terus saya membaca Alkitab. Saya tidak banyak bertanya kepada orang Kristen, bahkan nyaris tidak bertanya saya. Alasannya itu tadi, saya nggak ngerti bahasanya orang Kristen. Benar-benar saya nggak ngerti. Tetapi ternyata ketika saya membaca, itu lebih masuk. Saya membaca. Makanya saya kalau dalam diskusi Islam Kristen di FB, ya, para teman-teman Muslim itu kalau di FB bertanya, dijelaskan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pertanyaannya itu saja, nggak pernah ngerti. Kenapa? Kata Tuhan, karena masih ada selubung yang menutupi itu. Firman Tuhan katakan, kalau bukan karena Bapa yang menarik, ya, untuk percaya kepada Yesus itu nggak bisa. Saya pikir orang Islam percaya Yesus itu karena anugerah. Saya bersyukur bahwa saya mendapatkan anugerah untuk bisa percaya kepada Yesus. Saya terus membaca, saya terus mencari. Waktu kurang 2 menit, Bu. Akhirnya saya membaca buku Selamat Pagi Roh Kudus karya Benny Hinn. Ya, karya Benny Hinn. Di situ saya membaca. Saya membaca di dalam buku itu ada begitu banyak karya-karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam buku itu. Berbagai macam penyakit sembuh, orang-orang sombong, orang-orang degil hati, orang-orang yang mabok, orang-orang yang keluarganya berantakan, semuanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Luar biasa. Lalu saya berpikir, kalau Yesus bisa melakukan semuanya ini, berarti Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Saya membaca buku itu, baru separuh lebih dikit, akhirnya saya menyerah. Yes Lord, Yesus aku percaya, Engkau adalah Tuhan. Dan saya merasakan ketika saya mengaku Yesus adalah Tuhan saya, ada sesuatu yang sangat berbeda antara saya ketika Islam dan saya ketika Kristen. Ketika saya menjadi Kristen, saya melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dalam diri saya. Luar biasa. Saat itu yang saya dalam posisi rumah tangga yang kacau balau karena suami saya Kristen, tetapi dia hanya seorang Kristen KTP, nggak pernah ke gereja, ya. Jadi kehidupan kami berantakan, begitu beratnya. Dan tidak ada yang membantu saya, menasehati saya. Tetapi ketika saya sudah menjadi Kristen, tetap tidak ada yang datang menolong saya, menasehati saya, tidak ada. Tetapi bedanya adalah masalah tetap berlangsung. Tetapi saya menghadapi hidup di dalam masalah itu dengan hati yang tetap bersuka cita. Saya bisa mengampuni suami saya. Waktu kurang 1 menit. Saya bisa mengampuni suami saya. Saya bisa melupakan semua masalah itu. Saya bisa bernyanyi, saya bisa melewati semuanya. Masalah tetap ada. Bahkan suami saya sampai meninggal, masalah tetap tidak terselesaikan. Saya mengurus surat cerai, dia tidak pernah urus itu. Tetapi saya sanggup melaluinya. Bagi saya Yesus itu adalah Tuhan yang begitu hidup. Ketika saya hanya berdoa, saya menyebut dia. Kebetulan saya orangnya suka nyanyi, saya bisa main gitar. Saya nyanyi sambil main gitar gitu, luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia benar-benar hidup. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia mendengar. Saya di Jakarta hidup sendirian, tidak ada yang bahkan saya terusir dari keluarga suami karena suami saya udah punya istri lain. Tetapi itu tidak membuat saya menangis. Itu tidak membuat saya menangis, bahkan mereka tidak memberikan apapun 1 sen pun untuk saya, tidak. Tetapi saya sanggup, Tuhan membuat saya mampu. 1/2 menit lagi, Bu. Tuhan membuat saya mampu, Tuhan membuat saya cukup. Saya tidak pernah terlibat utang karena kekurangan, no. Tuhan membuat saya terus menambah-nambahkan berkat buat saya. Bahkan semua kebutuhan anak-anak saya, Tuhan mencukupkan semuanya itu. Terima kasih. Ya, kita buat aplaus buat Bu Maya dulu. Ya, Bu Maya, supaya publik Islam, apa yang Ibu tadi sudah ceritakan, supaya publik Islam ini tahu garis besarnya aja, kenapa Ibu bisa memilih Kristen menjadi iman keyakinan Ibu. Jadi apa yang membuat Ibu meyakini itu? Jadi supaya publik Islam ini paham betul kenapa ya sesosok Bu Maya ini bisa dari Islam bisa berpindah ke Kristen. Jadi garis besarnya apa? Hidayah apa yang Ibu temukan di dunia Kristen itu sendiri? Ya. Ketika hubungan perkawinan saya dengan suami ini berantakan, saya pulang ke orang tua. Saya bertobat secara Islam, tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya, mungkin karena saya menikah dengan orang Kristen maka saya jadi begini, hidup saya begini. Tapi ketika saya bertobat seperti itu, tiba-tiba saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit parah, paru-paru. Setiap kali saya mau sholat harus ambil wudhu, saya sering ketika ambil wudhu saya gemetar, dingin sekali, sehingga akhirnya ya udah nggak jadi sholat. Atau kalau enggak, saya berhasil ambil air wudhu. Saya berhasil ambil air wudhu, tapi ketika saya baru sholat, saya udah pakai itu untuk sholat,
di tengah-tengah saya sholat, saya batuk-batuk sehingga terkencing-kencing. Itu udah pasti batal kan secara Islam. Saya harus ambil air wudhu lagi, saya coba ulang lagi, sholat lagi, batuk-batuk terkencing-kencing, akhirnya batal kan. Saya sering gagal dalam melakukan itu. Terus yang kedua, saya sering bangun malam ya, sholat tahajud. Sholat tahajud sekian rakaat, saya ulang-ulang, saya membaca Al-Quran, surat Al-Waqiah, surat Yusuf, surat banyak lembar-lembar yang saya baca. Tangan saya memutar-mutar ini tasbih berapa kali. Yang saya rasakan saat itu hanya merasa, saya puas, saya sudah beribadah banyak rasanya. Yang saya rasakan itu hanya kesombongan rohani. Saya merasa puas, saya sudah banyak ibadah nih, saya sudah soleh nih, saya hebat nih. Lalu apa bedanya? Itu ketika saya Islam. Lalu apa bedanya ketika saya Islam? Membuat saya yakin kenapa saya menjadi Kristen. Bedanya adalah ketika saya beribadah dalam Kristen, itu luar biasa. Saya baru panggil dia Tuhan, saya baru mulai berdoa, saya baru mulai menyanyi. Itu Tuhan itu hidup. Saya merasakan sekali hadirat Allah itu hadir, hadirat Allah itu nyata. Itu yang membuat setahun pertama saya menjadi Kristen, saya sebetulnya masih bimbang. Iya enggak ya, bener enggak? Tetapi selalu yang membuat saya mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Yesus adalah itu tadi, Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini. Benar-benar saya rasakan. Jadi ibu membedakan ketika ibu mengambil air wudhu, ketika ibu bertahajud, ketika ibu berzikir, memanggil asma Allah, di situ ibu tidak ada ketenangan, tapi ada sebuah kesombongan rohani. Tapi ketika ibu hijrah di dunia Kristen, ibu cukup hitungan sedetik pun memanggil nama Tuhan menurut keyakinan Kristen, di situ ada kekuatan Roh Allah atau Roh Kudus atau yang sejenis yang bisa membuat hati ibu damai, dan itu yang membuat ibu membuat satu pernyataan sikap untuk menjaga Kristen, begitu? Ya, ketika saya sholat berlama-lama, saya membaca Al-Quran berlembar-lembar saya baca, itu hanya biasa aja yang saya rasakan. Kalau dulu saya tidak tahu rasanya seperti apa, tapi sekarang saya tahu rasanya. Itu adalah ibadah yang mati. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, ketika saya beribadah, ketika saya membaca Alkitab, itu buat saya Alkitab itu adalah perkataan yang hidup. Menghidupkan. Ya. Oke, mungkin sampai di situ. Tolong publik Islam juga bisa dicatat bahwasanya Bu Maya pindah ke Kristen itu digarisbawahi bahwa selama dia ada di Islam tidak nyaman. Baik itu dia bertahajud, berzikir, memanggil asma Allah, tidak ada sesuatu yang buat nyaman. Tapi ketika dia ada di Kristen memanggil nama Jesus sebagai Tuhan, ada sebuah kekuatan yang dasar di sana. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya kepada Bu Maya di pagi hari ini, tadi ibu menyebutkan ada dua hal. Ketika pada masa dulu ibu menyampaikan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran, Jesus atau Isa Yesus sendiri memang tidak pernah mati disalib, itu berdasarkan nas yang Al-Quran tulis sendiri gitu loh. Tapi berdasarkan Alkitab, Yesus itu adalah disalib. Nah begitu. Apakah itu juga ibu membuat yakin banget bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran, bahwa kalau kita melihat satu sisi itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran, doktrin Al-Quran menyatakan Yesus tidak pernah disalib. Itu pernyataan sikap yang diyakini oleh orang-orang Islam. Bible menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Apakah ibu yakin banget supaya publik Islam tahu, apakah yakin betul bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Menurut ibu yakin, apakah itu yang membuat keyakinan ibu meyakini hingga sampai detik hari ini? Ya, sebetulnya secara logika saja ya, Yesus itu adalah satu tokoh yang sangat terkenal saat itu. Kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah ketika Yesus berbicara, mengajar, itu pengajarannya berkuasa. Itulah yang membuat orang berbondong-bondong. Sehingga Yesus adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Sehingga ketika Yesus itu disalib dan Islam berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena Yudas yang kata Islam itu yang disalib. Yudas sendiri bunuh diri. Yudas sendiri bunuh diri. Dan pelaku penyalipan itu sendiri sampai sekarang kan tidak pernah menyangkal, ya kan? Ya, oke. Jadi itu yang ingin saya tanyakan tadi. Tolong publik Islam catat, nanti bisa menjadikan satu program tanya jawab. Satu hal lagi supaya kita bisa paham. Tadi ibu menyitir dalam surat Al-Ikhlas, jelas ini satu benturan yang begitu berat. Apa yang sudah dinaskan dalam Al-Quran ini sangat bertolak belakang dalam kehidupan dunia Kristen. Kalau ibu tadi sudah menyitir tentang surat Al-Ikhlas, jelas di sana dikatakan Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas bahwa Islam itu mempunyai satu sikap bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak pernah diperanakan. Di dalam kode apapun Tuhan itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Sehingga orang-orang Muslim, orang-orang Islam, Al-Quran memandang bahwa kenapa Bible itu dianggap menyesatkan, dikarenakan orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu diperanakan. Bagaimana mungkin bahwa Tuhan itu bisa diperanakan dan beranak? Nah inilah, jadi mungkin publik Islam biar tahu, ibu berikan sedikit garisan aja, karena ibu tadi sedikit menyitir tentang surat Al-Ikhlas. Jelas bahwa surat Al-Ikhlas ini sendiri sangat berbenturan dengan kehidupan dunia Kristen. Bagaimana ibu dapat membuat suatu persamaan untuk melihat
wujud dari surat Al-Ikhlas ini sendiri? Qul huwallahu ahad. Nah, Esa dalam Islam dengan Esa dalam Kristen sepertinya berbeda. Mungkin nanti Bapak Manurung lebih bisa Ya, menjelaskan. tolong dicatat publik Islam. Esah di dalam dunia Kristen, esah di dalam dunia Islam itu berbeda. Terus Bu? Ya. Kalau Islam kan Esa itu satu. Ya, Islam Esa itu satu. Ini kan apa topiknya tentang originalitas Alkitab, bukan tentang ketuhanan. Ya, begini Jadi Bapak. Saya kalau acara ini mau dilanjut, saya mau ke ini, Ya. ke topik yang sudah di. Begini Pak Manurung. Ini tidak membahas tentang masalah keilahan Yesus atau apapun, cuma minimal dari pernyataan ini otomatis meyakini bahwa Bible ini asli adanya. Itu nanti jurusannya ke sana. Jadi kita tidak membahas masalah keilahan Yesus ya, tidak. Tapi minimal supaya publik Islam ini tahu kenapa Bu Maya bisa menerima Jadi sedikit aja saya menanyakan Ya. supaya paham. Oh ini loh figur dari Bu Maya. Nah, begitu. Ya. Kalau menurut saya, saudara-saudara Muslim itu menelan ayat itu mentah-mentah. Qul huwallahu ahad, terutama yang lam yalid walam yulad. Di Alkitab juga tidak ada berkatakan Tuhan itu beranak, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya apa ya? Tuhan itu tidak bisa Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholik. Jangan berpikir tentang sang kholik. Kita nggak sanggup, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan diukur dengan angka-angka. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak bisa menghitung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, saya sangat meyakini. Tadi itu step pertama. Saya berdoa dengan jujur bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan ini kepada saudara-saudara Muslim di dalam dialog Islam Kristen di FB. Kenapa? Karena banyak bertanya itu dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti. Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak mengerti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada selubung, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang nih saudara-saudara Muslim. Karena ini menyangkut keselamatan kekal, ya. Ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan? Mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan pernah puas. Tantangan saya, berdoa langsung kepada Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Oke. Minta konfirmasi, benarkah Ya. Yesus itu Tuhan? Oke. Kalau saudara bertanya itu dengan jujur, Tuhan akan berikan jawaban. Ya. Saya yakin itu. Aplaus buat Bu Maya Abigail. Satu tantangan yang begitu berat yang harus diakui, memang ada satu pernyataan sikap Bu Maya ini lagi mengadakan satu pencarian jati diri, mencari sesosok Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Yakub dan Ismail. Bu Maya mencari sesosok Tuhan Al-Khaliq sang pencipta yang maha tinggi. Nah, otomatis harus diakui pula dengan jujur, apa yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disembah oleh orang Islam. Sebaliknya demikian, apa yang disembah oleh orang Islam tidak disembah oleh orang Kristen. Itu harus diakui dengan jujur. Tidak bisa disamakan. Oh Tuhan itu kita sama, hanya berawan. Tidak bisa. Saya membuat pernyataan sikap bahwa tidak memungkinkan dan tidak bisa disambung. Apa yang disembah oleh orang Islam tidak disembah oleh orang-orang Kristen. Dan ini tantangan bagi Bu Maya. Bagi Bu Maya melihat orang-orang Islam ini hatinya masih ada selubung, masih ada sebuah kain tebal yang menutupi. Lah itu butuh hidayah. Hidayah dari mana? Wallahu alam, nanti kita bahas lagi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembicara, kepada beliau Ustaz Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa orang Kristen baik dari berbagai aliran meyakini tentang Taurat Musa yang termaktub atau yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Bible Perjanjian Lama. Tetapi perlu diingat bahwa Taurat Musa itu yang dimiliki oleh orang Kristen bukanlah firman Allah yang diberikan kepada Musa. Bahkan penulisan Taurat
itu jauh setelah Musa meninggal. Bahkan penulis bagian terakhir Taurat Musa tidak mengetahui kuburnya Musa, sebagaimana yang tertulis pada Ulangan pasal 34 ayat 5-6. Maka matilah Musa hamba Tuhan itu, ia dikubur di tentangan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu kuburnya. Kalau penulis kitab Taurat itu tidak tahu kuburnya Musa, berarti antara waktu kematian Musa dengan waktu penulisan Taurat itu sangat jauh. Di samping itu, banyak kesalahan-kesalahan yang tertulis di dalam Taurat Musa itu. Nanti kita bisa dalam forum tanya jawab itu nanti bisa kita ungkapkan kesalahan-kesalahan itu. Yang saya fokuskan di sini adalah yang di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu pun juga begitu. Kalau dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan Injil adalah firman Allah yang diturunkan kepada seorang hamba dan utusan Allah yang bernama Isa, yang disebut oleh orang Kristen Yesus. Yesus adalah hamba dan utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Karena ada bukti di dalam Lukas bahwa di pasal 22 ayat 40-45, ketika Yesus berada di Bukit Getsemani, Yesus berdoa memohon kepada Allah, Tuhan pencipta alam, agar Yesus diselamatkan dari makar pembunuhan. Jadi kalau ada cerita bahwa Yesus bersedia disalib untuk menebus dosa, itu mustahil. Karena di dalam kitab suci Kristen sendiri disebutkan ketika akan ditangkap, Yesus berdoa agar diselamatkan oleh Allah karena Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Saat berdoa itulah didatangi oleh malaikat. Malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau Yesus atau Nabi Isa, hamba dan utusan Allah itu adalah Tuhan, ya seharusnya malaikat diberi kekuatan oleh Yesus, bukan sebaliknya Yesus yang memberi kekuatan kepada sebaliknya. Kalau itu kan malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus. Lah berarti malaikat lebih kuat daripada Yesus. Nah, selanjutnya ternyata kalau kita bandingkan dari sisi teksnya dan alur ceritanya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menachem Ali juga tentang perbedaan-perbedaan. Di antaranya lagi adalah sekarang contohnya naskah kitab Markus yang biasa disebut Injil Markus itu. Injil Markus itu sebenarnya berakhir pada pasal ayat berapa? Contohnya yang versi Indonesia. Ini ada yang ini versi Indonesia. Ya, karena banyak yang tidak bisa berbahasa Yunani, naskah tertua dari kitab Markus ini. Kalau yang versi Indonesia ini ada ayat 8, ini ada ayat 9, ini ikut ayat berapa? Ini membuktikan bahwa sampai sekarang terjadi perbedaan naskah-naskah di dalam Markus itu sendiri. Ada yang berakhir pada pasal 16 ayat 8, ada yang berakhir sampai ayat ini penutupnya, ada pula yang berakhir pada pasal 16 ayat 20. Menurut Lembaga Biblia Indonesia, bahwa ayat ini yang tadi tidak memiliki nomor ayat, ini kan ayat 8, ini ayat 9, ini nggak punya nomor. Menurut Lembaga Biblia Indonesia, ternyata ini bunyi ayat ini baru ditambahkan, bahkan dinyatakan baru muncul pada abad kedua Masehi, bukan pada akhir abad Masehi atau di pertengahan abad pertama Masehi, tapi abad kedua. Padahal Markus ditulis sekitar tahun 60 Masehi, ada di pertengahan abad kedua. Nah, ayat ini, ayat 9 sampai ayat 20 pada bagian terakhir Markus dinyatakan oleh Lembaga Biblia Indonesia Katolik bahwa itu baru muncul pada abad kedua. Ini bisa dilihat yang kitab suci Perjanjian Baru
ya, yang diterbitkan oleh Arnoldus ND. Adapun yang Holy Bible JNT ini juga mereka juga mengalami kebingungan. Karena apa? Karena munculnya varian-varian, perbedaan-perbedaan naskah dalam Markus, akhirnya di sini pun disebutkan ini ada versi yang berakhir pada ayat 9 saja, yang digabung dengan ayat 8, ada versi yang berakhir pada ayat 8 saja, kemudian ada versi yang berakhir pada ayat 20. Ini ditampilkan pada Good News Translation. Nah, kalau kita cek di dalam yang tertua yang berbahasa Yunani, ya memang terjadi seperti ini. 2 menit lagi, Ustaz. Berapa? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab yang unik. Mengapa saya sebutkan yang unik? Pertama, tidak ada kitab di dunia ini seperti Al-Quran yang memiliki sistematika yang luar biasa. Meskipun musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Al-Quran itu sama sekali tidak sistematis dan membosankan pembacaannya. Ini karena mereka nggak ngerti Al-Quran. Sama seperti kalau orang elektronik melihat skema elektronik itu sistematis, tapi kalau orang awam melihat skema televisi, ya, mainboardnya televisi atau mainboardnya komputer, laptop yang ada di dalam sini, itu pusing, nggak ngerti malahan. Mana yang transistor, mana yang IC, mana yang kondensator, ya, 1 menit lagi, Ustaz. dan lain-lain. Nah, coba Al-Quran ini seperti Bismillah ini. Bismillah, nah, ini terutama pada Bu Maya. Bu Maya, mohon maaf, saya ingin bertanya dulu waktu Sebentar Ustadz, ini bukan waktunya untuk program Sangga ke sana, jadi mungkin Ustadz menyampaikan materi aja. Ya, Nanti oke. segmen selanjutnya. Nah, soalnya saya juga ingin bertanya pada Bu Maya, tapi kan masih bisa tulisan Arab kan? Baca tulisan Arab bisa kan? Bisa. Nah, Bu Maya bisa menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya 19. Surat Al-Quran jumlahnya berapa? 114. 114 dibagi 19 ada 6. Kemudian jumlah Bismillah sendiri di dalam Al-Quran itu tetap 114, meskipun Waktu, Ustadz. tinggal sedikit aja, Ya. meskipun ya, di surat At-Taubah atau Al-Baroah tidak ada Bismillah, tapi jumlah Bismillahnya masih tetap. Itu nanti kita ungkapkan saat sesi berikutnya tentang bagaimana bukti Al-Quran Ya. terjaga, dan itu merupakan mukjizat dari Allah Oke, Subhanahu wa taala. terima kasih Ustadz. Aplaus buat Ustadz Mansur. Ya Ustadz, sedikit aja yang mau saya mau tanyakan sama Ustadz supaya publik Kristen juga tahu. Tadi Ustadz sempat menyindir, jadi dalam tanda kutip bagi pandangan Ustadz bahwa memang Bible ini rancu adanya, ya, rancu adanya. Yang ingin publik Kristen juga pertanyakan, tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa Taurat itu bukanlah firman Tuhan, gitu loh. Nah, jadi permasalahannya yang ingin diketahui oleh publik Kristen, jadi bukan Musa. Kenapa? Bukan Musa. Bukan Musa. Bukti otentik bahwa itu mustahil ditulis oleh Musa. Mustahil Musa itu menulis kisah kematiannya sendiri. Kira-kira bisa enggak? Pak Makrus meninggal, ratusan tahun kemudian bangun, hidup lagi menulis. Maka matilah Ali Makrus. Bisa kalau anak saya. Kenapa? Bisa kalau anak-anak saya keturunan saya selanjutnya. Oh, enggak bisa, karena di situ disebutkan dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, oke. Ya. Kalau begitu gini, Ustaz. Publik Kristen sudah paham kenapa umat Islam merasa bahwa Bible ini rancu adanya. Nah, sekarang tolong sampaikan, karena ini menjadi satu pertanyaan besar yang sampai sekarang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen tentang arti dari sebuah nama. Otomatis ini menjadi kerancuan juga, ya. Karena selama ini dari pandangan demi pandangan itu sangat berbeda, dan seringkali saya tanyakan juga di kalangan ulama, Ustadz, itu sangat-sangat berbeda. Kalau kita mengenal nama Yesus sebagai bahasa Yunani, itu kalau kembali kepada nama Yesua, itu mungkin tidak menjadi beban masalah antara Yesus dengan Yesua. Yunani menjadi Ibrani, ya. Tapi duduk masalahnya yang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen, kenapa sesosok nama Yesus menjadi Isa? Nah, permasalahannya siapakah yang memberi nama Isa itu kepada Yesus supaya nanti publik Kristen ini tahu kenapa harus menggantikan nama Isa.
Nah, kalau Yesus jadi Yesua tidak menjadi masalah, Yunani menjadi Ibrani. Tapi sekarang kalau menjadi Isa, ada sebuah masalah-masalah yang mungkin bagi orang awam merasa tidak nyaman. Kenapa harus ada Isa? Kadang-kala orang awam akan bertanya, apakah Isa dengan Yesus itu sama satu adanya, gitu loh. Nah, apalagi kalau kita melihat dari kelompok orang-orang Kristen Mesianik, dari pengagum Yahudi jelas malah menolak karena disebut umpamanya Isa itu adalah Rasulullah, otomatis semakin ditolak karena orang-orang dari pengagum Yahweh, dari kelompok orang-orang Mesianik tidak bisa menerima kata-kata Allah. Nah, nanti jadi tolong sedikit Ustaz sampaikan kepada publik Kristen, sebenarnya Isa itu sendiri kenapa harus ada nama Isa? Ya, gitu loh. Supaya nanti orang awam dari pihak Kristen ini paham Ustaz. Monggo Ustaz sedikit aja kenapa harus ada nama Isa gitu. Ya, kalau kita memakai bahasa Ibrani, kalau Israel itu bahasa Ibraninya bukan Israel tapi Yisrael. Ismail, Yismail. Ishak menjadi Yitzhak. Jadi alif kalau bahasa Arab, lah kalau di Ibrani kan yaud. Nah, kan itu. Jadi istrinya Z itu kalau Ibrani, kalau I berarti itu Arab. Israel, Yisrael. Kemudian Ishak, Yitzhak. Terus apa lagi? Nah, itu diantaranya nanti insya Allah diperjelas oleh Pak Menachem Ali, terutama masalah kenapa ada Allah, nama Allah dan Yahweh. Sekaligus juga kalau antara Ibrani, Suryani dan Islam itu serumpun bahasanya. Tapi insya Allah kalau Nabi Isa atau Yesua kemudian turun ke dunia dipanggil Yesus, saya yakin Nabi Isa nggak ngerti itu, dipanggil Yesus ya tolak-tolak nanti. Ya, gitu terima ya. kasih. Ya. Publik Kristen tolong dicatat. Tolong juga sampaikan ke seluruh gereja. Menurut Ustadz Masud, kalau nanti Nabi Isa alaihissalam itu turun pada hari kiamat, turun ke muka bumi, kalau dipanggil Yesus dia nggak ngerti gitu loh. Tentang karena dia mungkin tidak pernah punya nama Yesus gitu loh ya. Tentang bagaimana sebuah misteri yang dijabarkan oleh beliau nanti kita akan bedah bersama-sama. Kita akan lanjut kepada pembicara yang kedua dari pembicara Kristen, kepada beliau hambanya Bapak Pangeran Manurung. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa boleh saya tunggu sebentar dibagikan dulu? Oh ya, coba bisa dipercepat. Itu materi itu ada 3. Jadi mungkin karena yang saya copy itu hanya 100, mungkin ada yang dapat hanya 2 materi, ada yang dapat 3 materi. Gitu. Karena kita kopikan itu hanya kali 100. Tapi nanti bisa saling lihat satu dengan yang lain, materi 1, 2, dan 3. Waktunya belum dihitung ya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Sudah menerima semua? Hah? Minta 2 untuk pembicara dari Muslim supaya bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Terima kasih untuk waktunya, karena waktunya hanya 15 menit, jadi saya langsung saja. Pewahyuan Alkitab dan Al-Quran, pewahyuan Alkitab itu ketika Nabi menerima firman Allah, itu berbeda ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Karena Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. Kejadian itu ditulis sekitar tahun 1447 sebelum Masehi. Sedangkan kitab terakhir dalam wahyu, itu rentang waktu penulisannya itu 1500 tahun. Pada zaman yang berbeda, pada tempat yang berbeda, Nabi yang menerima juga berbeda. Sehingga sebenarnya judul dari dialog kita ini perlu dikoreksi. Jadi mestinya judulnya adalah originalitas kitab Yesaya dengan Quran. Kenapa? Yesaya itu ditulis oleh satu nabi pada tahun yang sama, pada zaman yang sama, pada budaya yang sama. Sama seperti Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari tahun 610 sampai 632. Jadi zamannya sama. Sehingga nanti kalau kita mengkritisi Alkitab akan ada banyak teks-teks yang perlu kita lihat dari sudut pandang penulis, zaman ketika Alkitab itu ditulis tahun berapa dan seterusnya. Lalu yang kedua, Alkitab itu firman Tuhan menurut Kristen dan Quran firman Tuhan menurut Islam. Yang pertama, problem teks dalam Alkitab. Saya ingin Pak Menachem Ali dan Pak Masud kita dialog secara jujur terhadap sejarah. Ya, karena saya mau jujur terhadap Alkitab. Problema teks dalam Alkitab, contoh dalam 2 Samuel 5 ayat 13, di situ dikatakan jumlah anaknya Daud itu 11 orang. 11 orang. Di 2 Samuel 5 ayat 13, sedangkan di 1 Tawari 14 ayat 3 sampai 7 13 orang. Mana yang benar? Ini mudah sekali untuk mengetahui ini, karena Samuel ditulis oleh Nabi Samuel sekitar tahun abad 10 sebelum Masehi. Jadi sedangkan Tawari ditulis oleh Esra abad ke-6, jadi 400 tahun setelah Samuel.
Jadi ketika Samuel menyaksikan jumlah anaknya Daud yang bertambah. Itu contohnya. Lalu saya mau perlihatkan lagi contoh misalkan penulisan dalam Alkitab yang namanya berbeda. Contoh, dalam 2 Samuel itu disebutkan itu namanya Hadadezer. Sedangkan 1 Tawari disebutkan Hadarezer. Mana yang benar? Ini masalah kritik teks dalam penyalinan Alkitab antara huruf dalet dan res yang sedikit sekali perbedaannya. Nanti kalau ditanyakan saya jelaskan lebih lagi. Tapi kita harus jujur, dalam Al-Quran pun ada perbedaan angka. Yang ingin saya garis bawahi adalah Al-Quran diterima oleh satu orang nabi, sehingga seharusnya tidak boleh ada perbedaan angka. Kalau Alkitab yang ditulis oleh berbagai nabi, beberapa nabi, sudut pandangnya bisa beda. Contoh, Pak Menahem Ali ini di sebelah mana? Sebelah kanan atau kiri? Kalau saya sebelah kanan saya, tapi kalau Pak Masud di sebelah kiri Pak Masud, kira-kira begitu. Kalau dalam Al-Quran, dalam surah 22 ayat 47, 1 hari menurut Allah sama dengan 1000 tahun menurut manusia. Silakan lihat sendiri nanti Al-Qurannya. Dalam surah 30 ayat 5 juga begitu. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Tetapi, dalam surah 70 ayat 4, 1 hari menurut Allah, 50.000 tahun menurut manusia. Mana yang benar? Al-Quran yang bilang, jadi silahkan dicek Al-Qurannya. Jadi kita mau jujur ini Pak, tentang perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan masa penciptaan dalam Al-Quran. Dalam surah 7 ayat 54 dikatakan, Allah menciptakan dalam 6 masa. Bumi 2 masa, gunung-gunung 4 masa, langit 2 masa. Sama dalam surah 25 ayat 59, 6 masa, tapi dalam Quran 41 ayat 9 sampai 12, itu 8 masa. Mana yang benar? Silahkan dilihat sendiri. Tolong Bapak Ibu dicatat ayat-ayatnya, supaya direnungkan nanti di rumah. Lalu problema teks Quran dalam surah 4 ayat 157, Isa Al-Masih dikatakan tidak meninggal. Silakan lihat. Tapi dalam surah 19 ayat 33, Isa Al-Masih disebutkan lahir, meninggal, dan hidup kembali. Coba dilihat kitab sucinya. Historisasi Alkitab. Kalau Alkitab, saya ada bukunya bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu semua dicatat oleh arkeologi, bahkan zaman modern sekalipun. Saya bawa bukunya ini. Jadi fakta-faktanya bisa dicek. Coba kita perbandingkan dengan Al-Quran. Ini adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Dalam Quran, dalam surah 7 ayat 157 dikatakan, ada di sana penyebutan Injil. Konteksnya itu adalah Nabi Musa sedang meminta ampunan terhadap 70 orang. Nabi Musa itu ada di abad ke-15 sebelum Masehi, sedangkan istilah Injil baru ada abad pertama Masehi. Karena Injil itu baru diarabkan abad 1 Masehi. Dalam bahasa Yunani istilah Injil baru ada dalam abad pertama. Dalam bahasa Yunani Evangelion. Mana mungkin dalam zamannya Musa ada Injil. Orang zamannya Daud yang abad 10 sebelum Masehi saja Injil belum ada. Istilah Injil belum ada. Jadi perlu dipertanyakan ini historisasinya ini. Lalu disebutkan dalam Quran dalam surah 19 ayat 28, Maryam itu ibu Isa Al-Masih. Karena saya nggak terbiasa menyebutkan Isa Al-Masih. Maaf. Dalam surah 66 juga dikatakan Maryam itu binti Imran, anaknya Imran. Bagaimana mungkin Maryam ibu Isa Al-Masih adalah saudaranya Harun? Karena Harun itu saudara Musa dan hidup abad ke-15 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin? Coba nanti dicek itu Pak. Lalu orang Samaria ada di zaman Musa. Dalam surat 20 ayat 85 sampai 87, orang Samiri ada di zaman Musa. Orang Samaria itu baru ada abad ke-8 sebelum Masehi. Kotanya saja baru dibangun oleh Raja Omri, Raja Israel, tahun 887 sebelum Masehi. Bahkan logam-logam yang tulisan atau istilah huruf Samaria itu ada baru tahun 722 sebelum Masehi. Kenapa di Al-Quran ada ini? Iya. Orang Samaria di zaman Musa nggak mungkin. Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi nggak mungkin. Jadi secara problem historisasi, saudara silahkan baca bukunya. Beliau berkata, ini terbitan para Madinah. Sekali lagi mohon maaf, ini terbitan para Madinah. Jadi bukan asal-asal buku ini. Beliau berkata bahwa semua peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran tidak bisa dicek kebenarannya. Silahkan baca bukunya dan direnungkan di rumah Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan. Problem manuskrip Alkitab. Ini saya harus jujur bahwa manuskrip Alkitab PL dan PB itu banyak. Manuskrip itu dalam di Islam itu mushaf. Sama saja artinya. Ada Targum, ada Septuaginta. Ini yang dikutip-kutipi oleh Pak Menahem Ali di bukunya. Bukunya beliau yang terbaru. Saya bawa bukunya tadi. Ya, dari salinan-salinan itu. Jadi beliau juga sebenarnya sangat percaya masalah salinan-salinan dan tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa mati? Dalam perjanjian baru juga banyak sekali manuskripnya. Contoh manuskrip P46 sekitar tahun 80 Masehi ada contohnya. Iya, ada papirus manuskrip, ada contohnya. Saya banyak di laptop saya, lengkap manuskripnya. Ini contoh-contoh saja. Pesita,
yang sering disebut Pak Minham Ali Suryani, Syria dan seterusnya. Nah, problema mushaf Quran, saya mau katakan bahwa huruf yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad bukan huruf nabateh atau kufik, masih huruf yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu kalau Bapak Ibu baca sejarah Islam, ketika Utsman, Abu Bakar, Ali Mas'ud dan Ubay dan seterusnya menyalin Al-Quran itu dalam bentuk papirus, iya, kayu dan seterusnya. Sedangkan mushaf atau manuskrip yang tertua yang ditemukan itu baru abad 9, mushaf Topkapi dan mushaf Samarkand. Ini contoh penulisan di zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau penulisan atau mushaf yang tertua saja, mushaf Topkapi sudah ditulis dalam kertas, ya, sudah bagus seperti ini ditulis, ya, ini koin-koinnya pada abad ke-8 sekitar tahun 790. Ada pertanyaan yang besar. Ini contoh-contohnya mushaf Samarkand yang paling tua dan Topkapi abad 9. Jadi kalau pada abad ke-7, pada abad ke-6 Al-Quran sudah mulai disalin dalam bentuk huruf-huruf yang tadi yang masih hidup, belum ada harokatnya itu, dipertanyakan rentang waktu 200 tahun dari sejak Nabi Muhammad itu tidak ada huruf-huruf yang asli sebenarnya. Jadi tulisan asli Al-Quran itu tidak ada, karena kita cek dari penggunaan huruf. Ini kita kalau jujur mengenai sejarah, kita jujur dengan sejarah. Tadi saya jujur dengan Alkitab. Jadi, dan kalau kita baca sejarah yang tidak bisa kita ingkari, ada ayat yang hilang, benar enggak Pak? Ada ayat yang lupa, contoh ayatul rajim, ayat tentang rajam. Nanti saya ada varian-varian teks, antara varian atau teks-teks Ibnu Mas'ud dan Utsman yang sekarang distandarkan itu beda. Kita sudah bagi sebagian. Lalu ada pembakaran, ini sudah tidak asing lagi. Tapi yang saya sedih itu kadang-kadang ini tidak diajarkan. Kenapa Pak? Ada salah seorang dulu mahasiswa Muhammadiyah yang bertanya, Pak, benar enggak Al-Quran itu pernah dibakar? Loh, kok nanya, berarti nggak pernah diajari. Ada pembakaran Al-Quran, kita tidak bisa mengingkari sejarah, benar enggak Pak? Nggak bisa kita ingkari sejarah. Ada pembakaran Al-Quran, nanti kalau mau buktinya saya kasih buktinya semua, karena waktu saya hanya beberapa menit. Di mana mushaf Utsman yang disalin dan dibagikan ke daerah-daerah? Utsman berkata kepada orang-orang supaya mushaf yang ada di Safa itu diambil, lalu disalin ulang, lalu mushaf yang disalin ulang, yang diseragamkan itu dibagi-bagi. Pertanyaan saya, di mana itu mushaf yang asli? Abu Daud. Ini adalah varian-varian teks. Jadi kalau Pak Minham Ali tadi berkata bahwa dalam Al-Quran tidak ada perbedaan teks, Pak Minham Ali sedang mengingkari sejarah, karena beliau sebenarnya tahu ada ini. Nanti kita lihat, saya ada contoh-contohnya. Dalam diskusi nanti coba kita diskusikan lagi. Ada contohnya dalam, waktu saya berapa menit lagi Pak? 3 menit lagi. Oke. Ada di materi-materi contoh problem-problem gramatikal di Al-Quran banyak sekali, antara subjek, predikat, objek yang tidak selaras banyak. Nah, perbedaan urutan peristiwa dalam Alkitab ini menarik. Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan-perbedaan tentang silsilah Isa Al-Masih, tentang kehidupan Isa Al-Masih. Ada perbedaan-perbedaan karena yang mencatat atau yang menerima wahyu itu adalah orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Jadi kami akui ini ada. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Contoh dalam surah 3 ayat 45 sampai 47, berbeda juga urutan peristiwanya. Malaikat berkata dalam kalimat yang panjang, sedangkan di Quran 19 malaikat berkata dalam kalimat yang pendek. Jawaban Maryam juga dalam surah Ali Imran 3 ayat 45, jawabannya berbeda, jawabannya Allah melalui Jibril juga berbeda. Ini bagaimana ini? Peristiwa Musa bertemu dengan Allah yang ditulis berbeda dalam surah 20, dalam surah 27 dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Kalau saya melihat Bapak Ibu semua seragam pasti, karena satu orang yang melihat. Tapi kalau orang berbeda-beda melihat, bisa berbeda sudut pandangnya, seperti dalam Alkitab, seperti dalam Injil tadi. Dan banyak contoh yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, pewahyuan Alkitab diterima oleh beberapa orang. 1 menit lagi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan urutan peristiwa, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak pernah ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Ini saya mau katakan, ini saya mau tanya, ini banner ini di belakang atau di depan? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, banner ini berada di belakang atau di depan? Iya, Mbak yang manis ini berkata itu adalah di depan. Tapi kalau saya, itu di belakang saya. Sama nanti dalam penulisan Matius, silsilah yang berbeda, itu kan setengah menit lagi. Tidak dari Maria, ya? Setengah menit lagi. Oke. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis oleh satu orang, kan mestinya nggak bisa berbeda. Kalau saya ini di belakang saya, ya di belakang saya. Nggak bisa ini saya katakan di depan saya.
Lalu coba kita jujur kepada sejarah. Kalau tadi, oh ini belum sesi ini ya, tanya jawab ya, jadi saya presentasikan saja. Saya belum kasih materi masalah sumber Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran yang berkata bahwa sumber penulisan Al-Quran itu dari dongeng-dongeng dahulu kala. Saya ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Alkitab, memang kita perlu kritik teks yang tidak bisa satu hari kita bicarakan. Saya mau menantang Pak Menahem Ali, bagaimana kalau kita buat atur waktu, satu hari kita membahas varian-varian teks Al-Quran dan Alkitab. Karena Pak Menahem Ali sudah belajar kritik teks dan itu tidak mudah. Tapi nanti silahkan, masalah Markus 16 saya akan jawab. Masalah ayat yang lain yang berbeda saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan bagi saya pada program dialog dari periode pertama hingga sampai periode selanjutnya. Hari ini ada sebuah keberanian yang luar biasa untuk mengkritisi tentang Al-Quran ya. Jadi saudara-saudara yang ada di Muslim harus tetap berlapang dada, legowo. Jadi harus tetap bangga dengan dikritisi begitu. Itu kita bisa membuka mata hati kita ya. Nah, jadi gitu. Apa? Oh, jangan tanya sekarang, belum waktunya. Nah, tadi dari Bapak Pangeran Manurung sebuah tantangan. Ustadz Ali siap untuk menerima tantangan itu, Ustadz? Siap, Ustadz ya? Oke, siap. Karena beliau juga ditantang sama Pak Teguh Hendarto untuk siap untuk bedah bukunya katanya gitu. Nah, satu hal yang mungkin kita perlu garis bawahi bahwa kalau saudara kita di Islam, pembicara-pembicara terhadap Islam terus mengkritisi Bible, hari ini pembicara Kristen dengan satu keberanian yang lugas juga mengkritisi Quran. Jadi nanti menjadi catatan bagi pembicara, khususnya juga bagi nanti pihak publik untuk dalam program tanya jawab ya. Untuk section saat ini kita pending masuk ke sholat duhur ya, begitu Ustaz Ejib ya. Nah, ya. Coba perlu saya mau konfirmasi sebentar supaya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ejib maupun Bu Maya supaya nanti paham. Dialog pada hari ini sedianya memang diawali dari AWF itu sudah mengkontak pembicara yaitu Bapak Saifuddin Ibrahim dari Jakarta, mantan orang dari Islam yang masuk ke Kristen. Beliau sudah setuju, sudah deal, malah pihak AWF Ustadz Ejib sebagai ketua sudah langsung kontak pada beliau, sudah deal. Entah kenapa pada kata deal itu sendiri beliau membatalkan karena merasa katanya tidak nyaman. Akhirnya diganti oleh Pendeta Yahya Abdullah. Pendeta Yahya Abdullah ini dahulu satu tim, satu misi dengan saya ketika saya KKR di Medan. Jadi saya Pendeta Yahya Abdullah sama Pendeta Sanusi. Kebetulan hari ini beliau ada jadwal di Bandung, jadi tidak bisa. Akhirnya saya minta tolong kepada Pendeta Yermias di Jawa Tengah sana untuk mencarikan satu pembicara lagi. Akhirnya mengontaklah kepada Bu Maria ini tentang ada kesalahan teknis miskomunikasi, wallahu alam. Tapi yang jelas saya ingin menyampaikan aja bahwasanya diawali memang pembicara aslinya itu Pak Saifuddin Ibrahim dengan Bapak Pangeran Manurung. Akhirnya Pak Saifuddin membatalkan, diganti oleh Pak Yahya Abdullah. Kalau Pak Yahya Abdullah bukan membatalkan, memang pas kebetulan hari ini beliau ada jadwal di Bandung. Akhirnya diganti sama Bu Maya. Tapi apapun yang sudah kita lihat pada hari ini, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita dapat menemukan pembicara-pembicara, walaupun tadi Bu Maya membuat satu kesaksian bisa menjadikan satu tolak ukur khususnya bagi umat Islam di sini. Kita akhiri di sini dulu. Kita mau sholat duhur dulu. Kita juga mungkin mau makan siang dulu. Setelah itu setengah jam setelah sholat duhur kita akan kembali ke ruang ini. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita tetap diberikan kekuatan iman Islam. Shalom alaihim buat saudara-saudara saya yang ada di Kristen. Salam damai sejahtera sukacita dari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita akan meneruskan program dialog untuk membedah keabsahan Quran dan Bible pada siang hari ini. Untuk section yang selanjutnya yaitu program tanya jawab sanggahan dari pembicara Kristen dengan pembicara Islam. Jadi bukan tanya jawab dengan pihak publik, tapi tanya jawab antara pihak Kristen dengan pihak Islam. Dalam tanda kutip tanya jawab ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, pihak pembicara Kristen berhak untuk memberikan sanggahan-sanggahan, sekaligus berhak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bila mana itu diperlukan. Ya, bila mana itu diperlukan. Demikian juga kepada pihak pembicara Islam, apa yang disampaikan oleh Bapak Pangeran Manurung tadi,
juga apa yang disampaikan oleh kesaksian dari Bu Maya tadi, itu pihak pembicara Islam berhak juga untuk menyangga sekaligus untuk mempertanyakan bila mana memang itu perlu. Semua juga demi membentengi akidah masing-masing, ya. Sebab apapun yang disampaikan oleh Bu Maya tadi mungkin bagi pihak Islam tidak nyaman. Lah dengan rasa tidak nyaman itu, bagaimanapun pembicara Islam juga harus dapat menjembatani dengan rasa tidak nyamannya itu untuk menyanggah sekaligus akan mempertanyakan. Nah, saya berharap kepada pembicara Islam, karena kapasitas Bu Maya di sini diundang tidak seperti Pak Manurung atau Ustadz Ali atau Ustadz Mas'ud. Jadi saya nanti juga mohon pertanyaan-pertanyaan tidak lepas dari meliputi tentang peran beliau hingga beliau memantapkan imannya kepada Yesus, imannya kepada Kristen. Lah, dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Maya tadi tentang masalah kenapa dia bisa masuk Kristen, nah itu mungkin nanti Ustadz Mas'ud bisa menyangga dan juga untuk mempertanyakan. Demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Manurung tadi tentang masalah rancunya Al-Quran, benturan-benturan dari ayat ke ayat, nanti juga Ustadz Ali bisa menyangganya sekaligus akan mempertanyakannya. Waktu tetap akan berjalan 10 menit untuk menyangga, 5 menit untuk bertanya. Nah, untuk yang pertama kami berikan kepada Ustadz Mas'ud untuk bisa bertanya, apakah dipertanyakan kepada Bapak Manurung ataukah juga kepada Bu Maya. Menyanggah 10 menit, 5 menit untuk bertanya. Waktu mau dimulai dari sekarang. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Yang pertama, tadi kan juga katanya di Al-Quran ada pertentangan ayat-ayat dengan menyatakan diantaranya contoh masalah penciptaan alam. Ternyata di Al-Quran itu bukan visitati ayam 6 hari, tapi malahan kalau dihitung ya 8 hari, karena bumi itu butuh 2 hari, begitu pula yang lainnya kalau dihitung atau dijumlah menjadi 8 hari bukan 6 hari. Ini sebagai laptop, saya ini suka menginstal laptop Windows, ya, apakah Windows XP sampai Windows 8 dan lain-lain, anggap aja membutuhkan waktu 1 jam per laptop atau per komputer. Saya bisa, jadi satu komputer menginstal Windows 1 jam. Kalau saya menginstal komputer 24 berarti membutuhkan waktu 24 jam. Logikanya kan begitu. Tapi saya bisa menginstal komputer 24 dalam waktu tidak sampai 10 jam, bahkan hanya 6 jam. 24 komputer, padahal per komputer membutuhkan waktu 1 jam. Bisa dipahami ya? Lah begitu pula Pak Manurung ini tampaknya nggak paham itu. Loh Pak, saya paham makanya saya angkat. Sebentar. Ini kan Al-Quran itu kan firman Allah. Betul, dalam menciptakan alam Ya. Allah sudah menciptakan hukum dan sistemnya dulu. Sama seperti Bill Gates membuat Windows itu. Saya menginstal komputer. Loh, jangan samakan Allah menciptakan, Allah yang maha sempurna itu menciptakan seperti Stephen Jobs yang menciptakan apa? Gambarannya kan Microsoft. begitu toh. Enggak bisa. Ya, loh, sekarang gini, ya. Allah menciptakan bumi 2 hari, menciptakan langit 10 hari. Anggap aja begitu, atau 6 hari. Masalahnya di surah yang lain berkata bukan seperti itu. 6 masa, 6 hari. 6 hari kan? Ya, 6 hari. Ini 6 hari. Kenapa di surah yang lain berkata 8 hari? Mana ada 8 hari? Ayo tolong dicek lagi. 2 masa, 4 masa, dan 2 masa. Makanya bumi 2 masa. Ya. Lalu 2 masa lagi, 4 masa toh. Kan dihitung sama seperti menginstal laptop itu tadi. Loh, enggak. Iya 2 kan? masa menciptakan bumi, 2 masa 4 menciptakan masa bumi. menciptakan gunung-gunung, Betul kan? 2 masa menciptakan langit. Betul kan? Kenapa? 2 tambah 4, 6. Lah, ya itu 4 tambah salahnya. 2, 8. Kalau seandainya saya install laptop 24, 1 dikalikan 24 ada berapa? Ini cara berpikirnya yang salah. Ya. Nah itu coba, ya. Nah itu 1, ya. Yang kedua, Isa Al-Masih itu kalau di surat Maryam ayat 33 itu kan berbunyi wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, ya kan? Selamatlah kesejahteraan atas aku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan hidup lagi. Kan begitu loh? Lah ini kan mati, kemudian bangkit hidup lagi. Menurut konsep Kristen, mati, disalib, bangkit, kemudian dikubur 3 hari 3 malam, bangkit hidup lagi, naik ke langit. Enggak, Pak. Di surah 4 ayat 157, Isa Al-Masih disebutkan tidak meninggal. Di surat apa? Surat apa? Ya? Surat apa? Surah Saya 4 sudah ayat tahu. 157. Ayatnya itu saya hafal. Saya bunyikan ya. Tunggu. Begini ayatnya. Surah 19 ayat 33, Isa Al-Masih disebutkan lahir. Coba cek. Catat, Pak. Saya cek ya. Meninggal. Mana itunya? Biar tahu Begini, kita. Ustaz, begini. Sebentar. Sebentar, begini. Ya.
Sekarang begini Ustaz. Tolong Sebentar, itu ya, apa oke. proyektornya? Oke. Ya, oke. Operator tolong proyektornya Ya, biar ya, tahu. ya. Soalnya ya saya tahu kok itu dari buku Islamic Invasion. Sekarang gini Ustaz, Ya. gini. Saya ingin nyampaikan gini. Iya. Memang sepengetahuan dari saudara kita di Kristen, Iya. mati, ya, lahir, mati, dan hidup dibangkitkan kembali. Iya. Menurut tafsir saudara kita di Kristen itu adalah yang disebut mati ini adalah disalibkan, bangkit hidup kembali itu pada hari ketiga. Nah sekarang menurut Ustadz dari pola berpikir di Islam itu supaya tidak sama dengan orang Kristen. Nah menurut Ustadz ayat itu bagaimana gitu? Bukan supaya tidak sama, biar Islam meluruskan Kristen. Ya. Ya, gini. Ya. Di surat surat An-Nisa ayat 157 yang katanya Nabi Isa tidak mati itu bunyinya begini. Wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa ibnu Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Ya. Subbiha lahum kan? Nah, dan di situ sama sekali tidak disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mati. Tapi Nabi Isa itu tidak mati disalib dan tidak mati dibunuh. Ya kan? Tapi Nabi Isa itu mati. Matinya kapan? Nanti dulu. Ya. Karena apa? Coba di surat Al-Maidah, tolong ini operator, ini biar tahu orang-orang itu ayat Al-Qur'an itu. Ya. Di surat Al-Maidah ayat 117 Allah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Isa mengakui, lah kalau saya sudah mati, ini nih. Ya. Wes, oh ya. Nah, makanya kalau belajar Al-Quran, jangan ke pendeta yang nggak ngerti Quran, buyar itu ceritanya. Belajar ke orang Islam dulu, bandingkan. Jadi biar nggak ngawur. Nah, Sebentar, coba Pak, ya. ya. Yang surat An-Nisa ayat 157. Maaf. Ya, coba terjemahnya saja, soalnya pendeta nggak ngerti. Saya ini sebenarnya bukan pendeta, Pak. Panitia salah. Saya ini orang awam saja. Nggak baca lah, pendeta sudah MTH Master of Theology, bukan pendeta. Enggak, gimana? saya ini akademisi. Ya, udah, nggak usah bahas itu. Coba ini ya. Ya oke. Ya, An-Nisa 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah ini apa tambahan ya? Apa dalam arti terjemah, bukan tambahan Al-Qur'annya. Adalah yang diserupakan bagi mereka. Nggak ada di sini Nabi Isa tidak mati. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Kemudian kalau surat Maryam ayat 33, enggak Maryam dulu, surat Ali Imran dulu. Ayat 55. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fauqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Nah, ini terjemahnya aja biar gampang. Ya, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Nah, kemudian yang Maryam ayat 33, Nabi Isa menyatakan kesejahteraan bagiku di hari aku dilahirkan dan di hari aku dimatikan dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi. Semua manusia itu dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi, sama semua. Saya juga, Pak Manurung juga dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi. Jadi Nabi Isa itu juga mati. Nggak ada ayat Nabi Isa tidak mati dan tidak akan mati, itu nggak ada di Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan Ustadz kata mati dihidupkan kembali tidak ada urusan dengan masalah penyaliban sama sekali. Loh, kalau di Al-Quran ini, pokoknya kalau dikatakan mana Al-Quran, kan tadi mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa tidak mati kan gitu. Ya, yang ditanyakan oleh Pak Manrung tadi, Baik, coba kembali ke tadi, satu sisi hidup, satu sisi mati gitu. 7 ayat 157 di mana di sana ada istilah Taurah dan Injil. Oh, bagus. Konteks ayat itu Saya hafal ayatnya. Enggak, konteks ayatnya. Betul, konteks ayatnya adalah sebentar, Pak. Nabi Kalau dialog itu yang benar. Oke. Ya. Enggak, saya mau jelaskan konteksnya. Loh, yang punya hak dulu tentang Al-Quran sampean apa saya? Iya kan? Silakan, Pak. Bang sampean nggak bisa bahasa Arab kok. Ya. Oke, teruskan. Ya. Nah, kalau pada surat Al-A'raf ayat 157, di situ disebutkan bahwa
alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Itu tahu maksudnya? Ya. Dan orang-orang yang mengikuti seorang nabi, seorang rasul nabi yang ummi, yang namanya tertulis pada sisi mereka, yaitu pada Taurat dan Injil. Ada kata-kata Injil, kan waktu Nabi Musa belum ada Injil. Jangankan namanya Injil, namanya Muhammad nabi yang ummi itu sudah disebutkan, apalagi Injil. Allah Waktunya sudah tahu habis, nanti akan ada. Sebentar Pak, jangan diganggu dulu. Nanti itu akan. Habis, Ustaz. Wah, kalau ngomong ini kan orang nggak jelas, jangan diganggu gini. Cara dialog nggak bagus begini nih. Iya, cuma waktunya kita harus menepati waktu Loh, juga. tadi kan diganggu omongan saya kan, waktu itu diselai. Berarti saya butuh tambah 2 menit. Oke, ya sudah. Sebentar, saya juga masih itu ya. Jadi di situ jangankan Injil kan di abad pertama. Nabi Muhammad yang abad ke-6 pun disebutkan. Nabi yang ummi itu di zaman Nabi Musa. Apalagi Injil abad pertama, ya malah disebutkan oleh Allah karena yang maha tahu keadaan yang akan datang itu Allah. Bukan, Bahkan Pak. disebutkan. Bukan, coba saya jelaskan permasalahannya begini. Nanti ada depannya, nanti udah habis. Sebentar. Betul. Coba Ya, biarkan kita- dulu, biarkan Oke. aja, biarkan. Bukan, Biar. saya mau jelaskan konteksnya. Nanti waktunya tepat. Betul yang dikatakan Pak Masud, ada Ya, betulnya. ah. Kan Pak Masud berkata bahwa jangankan Injil. Hmm. Zamannya Nabi Muhammad pun sudah ada. Duh, keliru. Nah, begini. Di masa makanya pikirnya jangan kacau dulu, jangan emosi ya. Loh, saya tidak emosi, Sini apa loh, yang emosi? Ya. Oh, sudah kelihatan kok matanya. Sudah. Dua-duanya emosi, dua-duanya. Coba. Gini ya, Bapak. Allah menceritakan, tadi kan mempertanyakan di masa Nabi Musa itu belum ada Injil kan? Ya, Betul. Lah saya katakan, betul memang di masa Nabi Musa belum ada Injil, tapi kan sudah disebutkan Allah tentang Injil. Loh berarti ini kan enggak itu. Loh jangankan nama Injil, nama Muhammad di masa Nabi Musa disebut. Di mana itu? Masya Mana, Pak? Allah. Kenapa? Di mana ada Nabi Muhammad di zaman perjanjian lama disebutkan? Di dalam perjanjian lama. Ya. Sekarang gini, Saya mau itu di lihat Taurat, teksnya. di Taurat. Di mana? Di Taurat. Iya, di mana? Di mana? Saya akan Sekarang lihat teks aslinya. Oke. Coba di mana? Teks asli Taurat yang asli adalah di Al-Qur'an sesuai dengan surat Al-Bayyinah ayat 3, fiha kutubun qayyimah. Kalau Taurat ini bukan firman Allah, mana? Yang ada di sini bukan Taurat Allah. Bahkan ini bukan diberikan kepada Nabi Musa, juga bukan ditulis di masa Musa. Tadi sudah saya katakan. Menurut Ulangan pasal 34 ayat 5 sama 6. Penulis ayat Taurat Musa tidak tahu kuburnya Oke. Musa. Oke Ustaz, waktu sudah Ya. habis. Sekarang ayo kita pelebatan. Nah sekarang gini Ustaz, poin akhir, apa yang ingin Ustaz tanyakan kepada dua pembicara ini? Apa yang ingin Ustaz tanyakan Tadi supaya bisa masalah dijawab? Markus. Apa yang ingin ditanyakan? Tadi masalah Markus. Apa yang perlu Oh, ditanyakan? saya nggak tanya Markus. Tanya yang lain. Tadi Ya. kan sudah saya nyatakan, habisin waktu aja itu. Ya. Apa yang ditanyakan Ustaz? Ya, kalau tadi ngatakan, loh kalau pertentangan di dalam Bible itu kan masa penulisannya berbeda, yang nulis juga beda kan gitu toh. Ya. Nah sekarang coba pertentangan itu pada kitab yang sama, penulisnya juga sama, pada masa yang sama, yaitu pada kisah sahabat Yesus atau disebut oleh orang Kristen kisah Rasul pasal 9 ayat 7, di mana di situ disebutkan bahwa Paulus ketika mau masuk ke Damaskus atau Damsik, ya masuk ke Damsik, Paulus melihat cahaya begitu terang benderang sehingga dia rebah, tetapi teman-temannya seperjalanan tidak melihat suara itu, tetapi mendengar suara yang berkata kepada Paulus. Sedangkan menurut kisah sahabat Yesus atau yang disebut oleh orang Kristen kisah Rasul itu, kalau pasal 22 sahabat perjalanan Paulus, teman-teman Paulus itu memang melihat cahaya sehingga mereka rebah semua, tetapi tidak mendengar suara itu. Ya. Oke. Lah, padahal itu yang menulis satu orang dan sama-sama menceritakan tentang Paulus. Oke, itu yang Ustaz tanyakan ya. Ya. Oke, silakan Ayatnya dijawab. dari mana, Silakan. Pak? Kisah para Rasul? Kisah para Rasul? Loh, sudah saya katakan tadi pasal 9 ayat 7. Ya. Kisah para Rasul pasal 9 ayat yang ke-7. Ya. Yang bertentangan dengan kisah para Rasul ayat 22, pasal 22. Ayat 9. Jadi di kisah para Rasul 9 ayat 7, permasalahannya adalah apa? Sahabat-sahabat Rasul tidak. Kok sahabat-sahabat Rasul? Tadi kan kalimat Bapak sahabat-sahabat. Makanya jangan emosi, coba di cooling down dulu ya. Gini, belajar dialog dengan baik. Paulus kan menyatakan, ya, Paulus mengatakan bahwa Apa dinyatakan, Pak? dia melihat cahaya yang terang benderang, ya kan? Kemudian dia rebah. Teman-teman seperjalanan dia yang mau ke Damsik itu tidak melihat cahaya, tetapi dia mendengar suara yang berbicara dengan Paulus itu. Sedangkan
yang pasal 22 ayat 9, Paulus dan teman-temannya sama-sama melihat cahaya itu sehingga rebah semua. Sedangkan teman-temannya tidak mendengar suara yang berbicara pada Paulus itu. Ya, udah silakan. Silakan. Iya, jadi yang ditulis dalam pasal 9 adalah dikisahkan oleh Lukas. Tapi dalam pasal yang 22 itu Paulus yang menceritakan. Jadi ketika Lukas menceritakan dalam pasal 9 itu menurut penglihatannya. Tapi dalam pasal 22 lihat konteksnya Pak. Bapak jangan asal kutip-kutip. Pasal 22 itu konteksnya Paulus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Jadi beda. Coba. Sekarang pertanyaan coba, saya, ya. masalah kembali kepada Al-Quran. Coba kita cek dulu ya ayatnya, biar hadirin bisa melihat konteks. Karena ini belum selesai dijawab, Pak Makrus. Masalah surat 19 ayat 28, di sana dikatakan Maryam itu Loh, adalah saya tadi kan Sebentar, ini gimana cara dialog kayak begini? Kisah para rasul ini dijawab dulu. Saya tadi kan sudah dibatasi waktunya. Kalau nggak dibatasi saya jelaskan gitu loh. Oke, Coba oke, belajar silakan, dialog yang baik Sekarang ya. pertanyaannya ada poinnya di kipas para rasul, tolong Ya. diberikan Kok jawaban. meloncat di kipas para seperti rasul. ini? Iya, sudah saya jawab. Jadi Ya. pasal Belum, ini nggak selesai. Coba Pasal dicek 9. lagi ayatnya. pasal 9 Pak Mas'ud. Coba pasal 9. Ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang tidak mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi teman-teman Lukas, teman-teman Paulus ya, mendengar suara tetapi tidak melihat apa-apa. Oke, saya sudah nangkap Pak Mas'ud. Ya. Jadi pasal 9 itu Pak Mas'ud dituliskan oleh Lukas. Iya. Jadi dia menuliskan itu. Tapi pasal 22 itu bercerita tentang ketika Paulus ada di sidang dan dia menceritakan pengalamannya. Makanya- Sama-sama ini pengalaman Paulus. Iya, tapi Ya. yang menulis dalam pasal 9 itu diceritakan oleh Lukas sang Nah, penulis kisah para sama rasul. yang pasal 22 yang nulis juga Lukas. Kisah Rasul itu penulisnya Lukas. Enggak. Bagaimana? Pasal Coba dicek. 22, lihat, pasal 22 itu berbicara tentang ketika Paulus menceritakan pengalamannya. Sama, ini juga ketika Paulus menceritakan pengalamannya kepada Lukas dan ini sama-sama ditulis Lukas. Itu yang saya katakan tadi. Jadi perspektif dalam penulisan pasal 9 dan pasal 22 itu berbeda. Karena pasal 9 itu hasil dari pengamatan dari Lukas. Itu pasal 9. Tapi pasal 22 adalah itu cerita, bukan Lukas lagi. Loh, berarti Lukas ini goblok kalau gitu. Coba. Ini Iya bukan kan? dialog Pak kalau Ya, begini. oke. Jadi satu Saya hal yang sangat perlu kita menghormati garis Nabi bawahi. Muhammad. Ya, oke, mohon maaf. Ya, Jadi begini, tidak kita boleh garis begitu. bawahi, kita sudahi pertanyaan dan jawaban ini, publik yang akan menilai. Jadi dari pola berpikir pembicara dari Islam bahwa sang penulis di dalam kisah para rasul itu tetapnya Lukas, baik pasal 9 maupun pasal yang ke-22 itu adalah Lukas. Tapi pola berpikir dari Kristen itu yang pasal 9 itu adalah Lukas. Tapi untuk yang ke-22-nya itu adalah pola berpikirnya Paulus. Satu pola berpikir Paulus. Jadi ada sebuah perbedaan tentang bagaimana kan nanti Sebentar publik menilai- moderator. Ya. Yang menceritakan kepada Lukas itu Paulus apa bukan? Ya, Paulus. Paulus kan, karena Lukas itu dokter pribadinya Paulus. Ya, oke. Ya kan? Terus yang ayat 99 ini juga ditulis oleh Paulus. Ditulis Pak oleh Mas'ud. Lukas. Betul. Sama. Jadi gini tolong Pak ya. Ah. Jadi pasal 9 itu Pak Mas'ud ditulis dalam perspektif pandangan dari Lukas. Ingat itu. Pasal 9, tolong sebentar Pak. Ya. Lalu pasal 22 isinya itu Sebentar, perspektif pandangan kayak apa? Ingin tahu saya. Loh, pasal 9 itu Lukas yang menceritakan kehidupan Paulus. Tapi dalam pasal 22 Paulus sendiri yang Kan menceritakan- sama-sama kisah pertobatan toh. Loh, Coba iya. lihat ya. Sekarang Tapi yang gini. menulis adalah Sekarang gini ya, contohnya. perspektifnya Ya. dua. Ah. Dua. Jadi sama saja itu kalau misalkan Lukas melihat di depan, tapi kalau Paulus di belakang. Ya enggak bener Mas, Enggak coba benar, lihat. Pak. Oke, sudah Yang kita buat menulis aplaus. Yuk, ada kita tepuk tangan ada buat dua dua. pembicara. Ya, udah Ya. kita akhiri sampai di sini. Orang Pak Makmur Ya. saja ngerti kok. Ya, oke, sudah. Jadi otomatis kalau ini mau dipertemukan terus akan terjadi benturan yang tidak akan menemukan titik temu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud itu adalah sebuah pola berpikir yang tidak bisa dirubah. Jadi silakan orang Kristen nanti akan menulis mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud, nanti bisa dipertanyakan dalam program tanya jawab. Demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pangeran Manurung itu juga menjadi catatan publik Islam bahwasanya apa yang ditulis pada pasal 9 dengan 22 itu ada sebuah perbedaan. Baik, mungkin saat ini kita akan masuk pada pembicara yang kedua. Kami sampaikan kepada Bapak Manurung, kami memberikan waktu 10 menit untuk ke depan untuk menyanggah apa yang disampaikan baik itu dari Ustadz Ali maupun juga Ustadz Mas'ud, apapun yang menjadi pembicaraan kedua pembicara tadi. Silakan Bapak Manurung bisa menyanggahnya sekaligus akan memberikan pertanyaan. Waktu kami berikan. Yang pertama, masalah Markus 16. Apa perlu dijawab lagi, Pak? Silakan. Oke, Markus 16, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu kan kalau di ayatnya yang ke-8 itu, betul tadi Pak Masud ini rupanya cerdas juga.
dalam Markus 16 ini saya harus akui bahwa memang dalam teks-teks yang lain, ayatnya yang ke-9 dari Markus 16 itu memang tidak ada. Sudah saya katakan dari awal, mari kita berdialog dengan jujur. Jujur dengan sejarah. Sejarah mengatakan, teks-teks kuno mengatakan bahwa Markus 16 ayat 9 itu memang tidak ada. Tapi itu pun hanya di sebagian teks-teks yang lain. Di teks-teks yang lain ada. Ya, ini sekarang perdebatannya. Nah, saya akan lihat dalam Markus 16, kalau di versi yang satu itu sampai ayat yang ke-8, sampai kepada kata, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dalam bahasa aslinya, endingnya itu menggunakan kata gar. Nah, dalam bahasa Yunani itu tidak relevan atau tidak umum. Dalam ayat sesuatu ayat itu diakhiri dengan kata gar. Karena apa? Karena kata gar itu adalah ayat penghubung. Seharusnya pasti ada lanjutan. Ya, saya bisa perlihatkan bahasa aslinya. Mungkin ada di laptopnya. Bahasa asli Alkitab itu akhir dari Markus 16 ayat 8 itu diakhiri dengan kata gar, yang adalah kata penghubung yang tidak lazim dalam teks-teks Perjanjian Baru. Ini secara teks. Jadi saya harus jujur, ada memang versi-versi teks masalah Markus 16. Bapak Ibu lihat, ini kata gar. Dalam Markus 16 ayat yang ke-8, ini diakhiri dengan kata gar. Saya perlihatkan ini. Ini adalah Markus 16 ayatnya yang ke-8. Ini akhirnya, karena ini adalah sambungan. Ini kata gar. Kata gar itu yang lazim dalam bahasa Yunani harus diikuti dengan kata yang lain. Sama seperti kalau kita nulis ada komanya. Saya pergi ke toilet, koma. Masa bengong aja di toilet? Kan enggak. Iya. Mengantar sesuatu itulah. Jadi koma. Sama dengan bahasa ini. Jadi sebenarnya betul di versi yang lain tidak ada, tapi secara bahasa, secara teks saya sudah kasih alasan kenapa kita mempercayai ada ending Markus yang 9. Nah, secara kutipan-kutipan Bapak Perjanjian Baru, kalau orang-orang Kristen awam yang tidak belajar sejarah, yang tidak belajar bahasa asli, kalau dipertanyakan oleh Pak Masud, pasti jawabannya, oh iyalah karena Tuhan. Itu jawaban yang salah. Sekali lagi saya katakan kepada orang Kristen, oh Tuhan kan bisa melakukan berbagai cara, kenapa ini pendek, kenapa itu panjang? Salah. Jawabannya kita harus kembali kepada teks-teks yang awal. Nah, sebenarnya di abad pertama Pak Masud, bapak-bapak gereja yang adalah murid-murid langsung dari rasul-rasul seperti Papias yang ada tahun 120, seperti Polikarpus, seperti Ignatius, seperti Irenaeus, itu murid-murid rasul sendiri. Dan mereka abad pertama sudah ada yang mengutip Markus 16 ayat 9. Itu artinya bahwa dari abad pertama Markus 16 ayat 9, yaitu ending Markus panjang, itu sudah dikenal oleh rasul-rasul, itu sudah dikenal oleh bapak-bapak gereja. Makanya dikutip. Contoh Papias pada tahun 120, dia mengutip bahwa ada Markus 16 ayat 9 dalam bukunya Explanation of the Lord Sentences. Nanti dicari bukunya, Pak Menhaim Ali biasanya suka baca buku. Lalu misalkan Justinus Martir tahun 150, beliau juga mengutip masalah Markus 16 ayat 9 dalam bab 50. Ya. Bukunya yang berjudul First Apology. Lalu Tatian pada tahun 172 dalam tulisannya Diaterason. Beliau juga sudah mengutip Markus 16 ayat 9. Lalu Irenaeus tahun 184 dalam bukunya Against Heresies juga mengutip Markus 16 ayat 9. Dan ingat, ini dikutip pada abad pertama, yang artinya Injil itu kan ditulis pada abad pertama. Jadi tidak jauh. Artinya tulisan-tulisan dan kutipan ini bisa dipercaya. Clemens dari Alexandria tahun 210, Tertullian tahun 204 dalam bukunya Scorpias, beliau juga mengutip Markus 16 ayat 9. Lalu Hippolytus, beliau juga mengutip. Bahkan dalam teks-teks Latin kuno tahun 200-an sudah ada teks Markus 16 ayat 9. Ada di sini saya tulisi sampai ada 40 bapak gereja yang sudah mengutip teks Markus 16 ayat 9, yang itu artinya bahwa Markus 16 ayat 9 sudah familiar pada abad pertama. Jadi tidak ada masalah. Yang kedua, jadi tadi masalah teks. Ada alasan bagi kita untuk ada kelanjutan ayat 9 karena ayat 8 diakhiri dengan kata gar, koma. Jadi mestinya ada lanjutannya. Yang kedua, masalah kutipan bapak gereja. Yang ketiga, masalah peristiwa. Peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 judulnya Yesus atau Isa Al-Masih beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Lalu Yesus terangkat ke surga. Ini juga ada dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas. Artinya peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 ini secara peristiwa bukan suatu peristiwa yang berbeda atau sesuatu yang tidak ada di Injil lain. Jadi ini jawaban saya. Sekarang saya mau bertanya masalah varian-varian teks Al-Quran. Saya sudah bagikan kepada umat tadi bahwa ada varian-varian teks. Saya mau ceritakan. Mushaf Ibnu Mas'ud itu
yang ditulis pada zaman Muhammad, karena Ibnu Mas'ud bukan penafsir seperti At-Tabari yang ada di abad ke-7 atau ke-8. Ibnu Mas'ud ada menyaksikan sendiri peristiwa turunnya firman Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu ada nanti mushaf Ubay. Kalau ini tidak diajarkan di masjid, saya sedih, karena ini sejarah. Ini harus diajarkan. Karena ada mungkin ibu-ibu yang tidak pernah mendengarkan ini lalu mungkin kaget. Saya rasa ini bukan sesuatu yang menakutkan, karena ini sudah familiar di di tulisan-tulisan secara umum. Nah, mushaf Ibnu Mas'ud sama Ubay itu dibakar sama Utsman. Lalu mushaf yang dibuat atau diseragamkan oleh Utsman adalah mushaf Zaid. Iya kan? Pertanyaan saya, kenapa kawan-kawan dari Muslim lebih percaya kepada mushaf yang ditulis oleh Zaid yang lebih lama, yang lebih muda daripada tulisan Ibnu Mas'ud yang lebih awal? Secara logika Ibnu Mas'ud ada pada zaman Nabi dan dia tahu. Dan semua cendekiawan-cendekiawan Muslim berkata, mushaf dari Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Saya kasih contoh. Dalam Al-Baqarah 2 ayat 275, maaf, saya tidak belajar tidak mengerti bahasa bukan tidak mengerti, saya tidak fasih, tapi maafkan saya kalau ada pembacaan yang salah. Ini saya mohon maaf Pak Kiai dan yang lain. Surah 2 ayat 275 begini firmannya yang diawali dengan kata-kata allazina yakulunar riba la yakumuna. Ini artinya mereka yang memakan riba tidak berdiri. Ini adalah naskah Utsman yang sekarang kita pakai. Ibu-ibu yang pakai di rumah itu naskah standar, naskahnya Utsman. Tapi dalam naskah Ibnu Mas'ud memiliki awal bacaan yang sama seperti tadi, tapi diakhiri dengan kata yang berbeda. Kalau di Ibnu Mas'ud ada penambahan kata yaumal kiamat, yang artinya mereka tidak akan tahan berdiri di hari kiamat. Secara gramatikal, secara kelengkapan teks, sentences, kalimat, mushaf Ibnu Mas'ud lebih sempurna dan lebih bagus. Karena kalau kita hanya mengikuti mushafnya Utsman yang hanya sampai kepada allazina yakulunar riba la yakuma, mereka yang memakan riba tidak berdiri, itu tidak lengkap. Tapi kalau mushafnya Ibnu Mas'ud lebih lengkap, mereka yang tidak akan tahan berdiri di hari kiamat. Karena ini konteksnya orang-orang yang mengambil Waktu untung. kurang 1 menit. Konteksnya orang-orang yang tidak mengambil untung dengan tidak baik, tidak jujur. Artinya apa? Orang-orang ini adalah orang yang seharusnya dihukum oleh Allah. Itu contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah 33 ayat 6 berisi ini. Dalam naskah atau mushafnya Utsman begini firman Allah. Wa ajauhu ummahatuhum. Terjemahnya saja, malah tambah kacau, nggak dimengerti, percuma. Oke, maaf, Ya. maaf, Pak. Yang artinya dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ini menjelaskan tentang Safa ya, istri-istri Nabi Muhammad. Ini adalah mushafnya Utsman yang standar yang kita pakai sekarang. Tapi dalam naskah Ibnu Mas'ud yang para cendekiawan Muslim yang belajar sejarah berkata bahwa mushaf Ibnu Mas'ud lebih sempurna. Di Ibnu Mas'ud berkata begini. Jadi kalau tadi di Utsman berkata dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, di mushafnya Ibnu Utsman itu dia berkata, dia menambahkan dan ia atau Nabi Muhammad adalah Ya, bapak mereka. waktu sudah Secara penulisan dalam kalimat Ibnu Mas'ud lebih sempurna. Ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa mushafnya Ibnu Mas'ud tidak dipakai? Yang notabene Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi dan Oke. menyaksikan sendiri Al-Quran itu turun. Daripada menggunakan mushafnya Utsman yang sudah terbelakang kemudian. Oke, ya itu satu pertanyaan. Monggo Ustadz Ali bisa dijawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Manur. Monggo dijawab. Saya kurang begitu tertarik dengan perdebatan ya. Saya lebih senang dengan dialog, karena itu mencerdaskan kita. Jadi bersemangat memang, tapi biarkanlah itu tipe masing-masing orang. Ya, oke. Saya akan mencoba untuk membicarakan terkait dengan mushaf Utsmani. Nanti setelah itu saya akan bicara mengenai Bible. Kalau yang kita tahu sekarang, umat Islam pasti mengenal yang saya bawa ini, Al-Quranul Karim. Ini Al-Quranul Karim sebetulnya bukan dari komunitas sebagian besar di sini. Ini milik dari komunitas Ahmadiyah. Tetapi kalau dicek isinya sama seperti apa yang dibaca oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang Ahlus Sunnah, sama. Tapi mungkin tafsirnya yang beda, dan tafsir itu bukan Al-Quran, tapi kalau isinya sama. Kita bisa jujur tanya kepada siapapun yang mengaku Muslim, sekte apapun, bacaannya sama. Hingga hari ini, saya belum bicara mengenai sejarah, tapi saya bicara mengenai fakta yang sekarang ada. Kitab sucinya sama. Kalau bicara mengenai istilah Quran, mereka akan menyodorkan kitab suci yang sama. Bacaannya sama.
jumlah ayatnya sama, cara bacanya sama. Tetapi pasti Bapak Ibu akan kaget karena saya baru saja dari Maroko. Tulisannya kalau yang tidak bisa baca pasti salah baca. Coba saya contohkan ini. Di negeri Maroko itu tidak biasa dengan riwayat Hafs. Kalau riwayat Hafs itu huruf Qaf titiknya 2 di atas. Yang kita kenal di sini ya, titiknya 2 di atas. Kalau huruf Fa itu titiknya 1 di atas. Sedangkan mushaf Warsh yang di Maroko itu kalau huruf Qaf itu titiknya 1 di atas. Sedangkan kalau huruf Fa itu titiknya 1 di bawah. Coba lihat ini. Ini saya baca potongannya saja ya. Waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Ini kalau orang yang bukan Arab pasti bacanya walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Kalau yang bukan Arab. Padahal Al-Qur'an itu aslinya adalah tanpa titik, tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dhammah. Itu aslinya. Dan para sahabat waktu itu kalau membaca huruf tanpa titik, tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dhammah, mereka bisa baca karena itu bahasa mereka. Tetapi yang bukan Arab diberi cara bantu yang disebut i'rab, fathah, kasrah, dhammah dan titik. Jadi sekalipun cara meletakkan titik bisa berbeda antara orang-orang Afrika dengan yang kita kenali sekarang ini, bacaannya sama, tapi cara meletakkan titiknya itu berbeda. Nabi menerima wahyu itu tidak dilengkapi dengan titik fathah kasrah dhammah. Itu baru muncul kemudian membantu karena umat Islam berkembang sampai keluar Arab sehingga mereka bisa betul cara bacanya. Itulah sebabnya mengapa Sayyidina Utsman ibn Affan punya cara supaya menyatukan bacaan secara benar. Karena sampai ke Azerbaijan itu bukan orang Arab karena itu ada laporan ini orang-orang Azerbaijan keliru cara bacaannya. Tolong ini diberikan cara yang tepat bagaimana. Maka muncul Abu Aswad ad-Du'ali dan sebagainya itu. Kemudian barulah kita mengenal istilah mushaf Utsmani itu. Nah, itu kalau kita mau jujur mengenai mushaf Utsmani. Kemudian tadi dikutip mengenai ada mushaf Ubay, mushaf Ibnu Mas'ud. Saya ambil contoh ini supaya nanti para hadirin jelas ya. Aduh. Mana tadi? Saya ambilkan contoh. Oh, di sini ada insyaallah. Ini. Sekali lagi contoh yang saya cantumkan ini supaya semua orang bisa baca, saya pakai istilah tulisan Latin. Contoh yang saya tuliskan di sini itu adalah ayat Quran sesuai informasi hadis. Bukan ayat Quran yang termaktub di dalam mushaf. Ingat, antara mushaf Utsman dengan hadis, itu lebih dulu mushaf ini ada daripada hadis. Ingat itu sejarah yang bisa kita pelajari bersama. Sekali lagi, mushaf ini lebih dulu ada, baru kemudian hadis. Sedangkan hadis itu juga bicara mengenai ayat-ayat Quran menurut versi ini, menurut versi itu. Saya ambilkan contoh. Menurut mushaf Ubay bin Ka'ab, surat ini terbaca Innad dina indallahil hanafiyyah. Menurut mushaf Ubay ibn Ka'ab. Tapi mushaf yang kita punya Innad dina indallahil Islam. Nah, masalahnya apakah betul mushaf Ubay bin Ka'ab berbunyi demikian? Ada contoh konkretnya tidak? Ternyata tidak ada. Contoh konkretnya tidak ada. Itu termaktub, tertulis di dalam hadis. Kemudian hadis harus dicek recheck. Apakah sanadnya itu ada pembohong ataukah tidak? Kalau ada satu orang yang berbohong, berarti hadis ini adalah hadis dhaif. Berarti hadis yang menyitir ayat Quran, ternyata hadisnya ada pembawa perawinya orang yang bohong, maka ini adalah dusta. Dan kita sudah punya sistem, mana hadis yang mutawatir, yang sahih, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang palsu dan sebagainya. Jadi yang kita dahulukan adalah Quran.
kitab suci umat Islam itu bukan hadis. Kitab suci umat Islam itu Quran. Kalau ada ayat kemudian tertulis menurut hadis, ternyata bunyinya bertentangan dengan mushaf, padahal mushaf lebih dulu daripada hadis, maka yang patut dipertanyakan adalah hadis. Jadi Oke, Ustaz, memang waktu kurang 1 menit. Arthur Jeffrey menghimpun versi-versi bacaan Quran A, B, C, D dan sebagainya, tapi semua dihimpun dari hadis. Padahal hadis tadi saya bilang, saya katakan, saya ucapkan, datang setelah mushaf Quran ini ada. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masalah pilihan kata, diksi. Diksi dalam hadis, mufradat kalau bahasa Arabnya itu, saya ambil dari ini aja. Kalau yang versi Quran itu muncul kata hanifam muslimah, Hanifah atau Hunafa. Tapi kalau Ibnu Mas'ud memunculkan kata Al-Hanafiyah, ini sesuatu yang aneh. Aneh kenapa? Karena istilah ini muncul 1 kali saja, dan itu pun tidak muncul dalam mushaf Quran, tetapi dalam versi hadis. Berarti ini adalah menyalahi dari kaidah bahasa Arab yang sebetulnya, yang sebenarnya, ini baru muncul kemudian. Ini sudah ada cara, secara linguistik, secara bahasa dikaji. Itu memang perlu untuk orang khusus, tidak umum seperti ini. Itu susah. Jadi saya kira itu, saya dibatasi waktu. Sebetulnya saya mau bicara lebih banyak. Ya, oke, terima kasih. Ya, Oke. jadi satu hal, dalam setiap pertanyaan jawaban itu sampai kapanpun nggak akan pernah memuaskan, apapun itu, baik dari pihak publik Kristen tidak pernah memuaskan. Tapi setidaknya dari jawaban itu kita sudah dapat menjadi gambaran ke arah mana pola berpikir atau misi visi dari orang-orang Kristen. Sebaliknya orang Kristen juga dapat melihat dengan jelas ke arah mana pola berpikir saudara-saudara kita di Islam. Baik, sekarang juga waktu akan kami berikan kepada Ustadz Ali 5 menit untuk memberikan sebuah sanggahan. Ini tadi masih memberikan. Saya dulu dong. Saya dari tadi belum. Ini bapak-bapak udah banyak bicara. Sebentar Bu, ini tadi menjawab pertanyaan dari Pak Manurung. Jadi setelah Ustadz Ali nanti menyampaikan penyanggahan, baru nanti Ibu yang akan berbicara. Jadi ini tadi hanya memberikan jawaban yang tadi Pak Manurung sampaikan. Saya berikan waktu 5 menit Ustadz, mulai dari sekarang. Monggo Ustadz. Saya mau minta fakta sekarang. Adakah yang bawa Quran hafiz di sini? Hafiz yang biasa dibawa. Saya bukan hafiz. Tapi kalau dibaca pasti bacaan sama. Pasti bacaan sama. Sama-sama ngecek. Atau dicek pakai komputer. Laptop lah, pakai komputer. Dicek sana, sampai yang ngecek. Bacanya sama apa enggak nanti? Kalau Al-Fatihah di situ berapa ayat? Kalau Al-Fatihah berapa ayat di situ? 7 ayat. Kalau yang saya punya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di sana berapa ayat? 2 ayat. Saya hitung 1 ayat. Ar-Rahmanirrahim itu ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat. Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ketujuh. Ayatnya jumlahnya sama atau tidak? Sama. Hitungannya sama ataukah tidak? Hitungan cara menghitung sama tidak? Beda cara menghitung. Tapi bacaannya sama ataukah tidak? Nabi meletakkan ini ayat sama ataukah tidak? Waktu pewahyuannya. Waktu pewahyuan ini hitung ayat 1, ini hitung ayat 2. Tidak, Nabi nggak mengajarkan itu. Tapi bacaannya semua sama, cara menghitung yang berbeda. Jadi yang bacaannya, Quran itu bacaan, bukan ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Nabi tidak pernah menghitung begitu. Tak ada. Itu cara ulama kemudian. Tapi jumlahnya 7. Ya kan? Caranya 7. Kemudian misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dihitung 1. Allahus samad dihitung 2. Lam yalid walam yulad dihitung 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad dihitung 4. Kalau Bapak Ibu yang punya Quran, Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung. Baru Qul huwallahu ahad dihitung 1. Allahus samad dihitung 2. Lam yalid walam yulad dihitung 3, walam yakul lahu kufuwan ahad dihitung 4. Bunyi ayatnya berbeda ataukah tidak? Sama, cara menghitung yang berbeda. Kita harus belajar itu. Karena kita tak belajar, tak mengerti Quran. Ya, 2 menit lagi Ustaz. Kemudian saya mau tanya kepada Pak Manurung. Oke. Qurannya sama, bacaan sama. Sekarang saya mau tanya, Bible itu kan kitab suci umat Kristen, umat Kristen. Seharusnya semua umat Kristen ayatnya sama, bunyi ayatnya sama, jumlah suratnya sama, jumlah kitabnya sama seharusnya. Bagaimana cara memahami ini kitab suci umat Kristen Ortodok? Ini kitab suci umat Kristen Katolik. Ini kitab suci Kristen umat Protestan. Mana yang harus saya pakai seandainya saya jadi Kristen lagi?
Kalau saya mau balik ke Kristen, menjadi orang Kristen, saya ikut Bible yang mana? Nah, ada lagi kitab Yobel masuk. Tetapi Oke. kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu oleh ortodok yang lain. Jadi standar kitab suci harus dijelaskan. Saya minta Waktu penjelasan dari sudah beliau. habis Ustaz. Iya, satu pertanyaan yang harus dijawab Bapak Manurung. Ya. Ini ada tiga kitab, kitab Kristen, kitab Katolik, kitab Ortodok. Jelasnya mereka memang berbeda-beda. Ada penambahan-penambahan surah-surah di dalamnya. Mungkin di Katolik ada Salam teman-teman, sekafirku, semurtadku, semuanya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan diskusi lintas iman ini atau diskusi lintas agama ini. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari percakapan diskusi ini, menambah wawasan kita ya. Dari debat ini bukan untuk pengadu domba ya, tapi bukan untuk mana yang benar mana yang salah, tapi untuk menambah wawasan, menambah kecerdasan, dan juga menambah kepintaran EQ kita. Ini sungguh luar biasa ya. Ini dari perbincangan diskusi ini orang-orang pintar semua yang teman-teman, bukan orang yang sembarangan ya. Ini sungguh luar biasa, spektakuler, juga debatnya sangat asik sekali ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak ya teman-teman dan menyaksikan. Jangan lupa di like and share. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.